panjang lebar, saya perkenalkan ya, inilah dia Kak Riana Lim. Kita kasih tepuk tangan teman-teman biar semangat. Ya, selamat datang Kak Riana. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi-pagi. Iya. Pagi-pagi semuanya. Siap, baik. Ya, teman-teman, ini pembicara kita yang luar biasa hari ini sudah datang ya. Dan pastinya teman-teman penasaran dong kalau lihat dari flyernya ya. Siapa sih gitu ya beliau, terus dan ceritanya kenapa sampai bisa prestasinya seperti itu. Oke ya, tanpa berpanjang lebar, sebelum mulai mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Anis, background saya adalah seorang psikolog dan juga trainer dan saya satu komunitas sehat dengan Kak Riana ya, komunitas positif yang bikin kita sehat dan sejahtera ya. Nah, sekarang waktunya saya sebagai MC hari ini saya akan bertanya ke Kak Riana gitu ya. Kira-kira Kak Riana boleh Kak Riana nih biar para peserta hari ini semakin kenal gitu ya. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal, sebagian belum. Kak Riana memperkenalkan diri, kegiatan Kak Riana sebelum masuk komunitas apa, latar belakang dan profesi Kak Riana apa. Oke, silakan Kak Riana. Iya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, Pagi-pagi selamat semuanya pagi. udah stay di Zoom. Iya, semuanya pagi-pagi ada di Zoom. Wah, ini benar-benar pada semangat banget ya. Teman-teman, perkenalkan nama aku Riana. Aku ibu rumah tangga aslinya. Bukan aslinya sih, memang ibu rumah tangga ya. Aku tinggal di Bangka. Di Bangka itu sebuah pulau di dekat Sumatera kalau ada yang nggak tahu ya. Nah, itu pulau kecil sebelah Sumatera. Nah, aku latar belakangnya sendiri tuh selain ibu rumah tangga, sebenarnya aku juga ada bisnis online makanan sebelum di sini ya. Nah, bisnis online makanan itu udah aku kerjain selama 8 tahun. Selama 8 tahun, tapi sebelum bisnis online itu pun aku adalah buka toko, ikutin apa lagi ya? Banyak lah, buka toko, terus pernah jadi agen properti juga, pernah apa lagi ya? Banyak aku pernah nyobain banyak macam bisnis deh sebelum ini juga ya, tapi ya bisnis yang bisa aku kerjain sambil jadi ibu rumah tangga. Nah, terus apa lagi yang harus aku kenalin ya, itu aja sih Kak Anis kalau aku sebelum di sini sih Kak Anis. Ya, keluarga Kak Riana mungkin Kak Riana bisa ceritakan dulu. Keluarga aku, keluarga aku yang bisa aku ceritain sebelum aku masuk ke sini tuh sebenarnya gini, mama papa aku tuh banyak sakitnya. Ya biasalah ya orang tua ya, dulu kerja terus, gak pernah mikirin kesehatan, apa-apa semuanya mikirnya buat anak, nyimpenin duit segala macam. Jadi untuk kesehatan itu mereka benar-benar nggak prepare gitu loh. Jadi pas udah mulai menginjak usia tua, jadi mulai keluar papa aku tuh ada, sekarang papa aku stroke tapi awalnya hipertensi. Jadi papa aku tuh cuma hipertensi sama stroke awalnya, tapi setelah dia stroke ini dites lagi ternyata ada diabetesnya juga keluar akhirnya. Kalau mama aku tuh mulai dari apa? Pertama insomnia. Mama aku punya asma yang cukup akut gitu loh. Dari kecil terus pas dewasanya pas dia sampai usia 40 tuh nggak pernah ngulang sebenarnya. Tapi 40 tahun ke atas asmanya kambuh lagi. Setiap hujan mama aku pasti udah yang sesak napas segala macam. Terus mama aku juga ada saraf kejepitnya, tiroid, hipertensi, diabetes. Lengkap kalau mama aku jadi. Iya. Oke. Wah, luar biasa ya Karyana. Teman-teman kalau lihat Karyana itu luar biasa ya, seorang ibu rumah tangga di Kota Bangka yang bukan kota yang kalau dibandingin Jakarta gitu ya, kita lebih mudah mencari apa yang kita inginkan. Beliau tinggal di Kota Bangka, ibu rumah tangga. Cantik banget ya Karyana ini, apalagi kalau teman-teman sudah ketemu aslinya. Udah bener, saya pas pertama kali ketemu dulu kayak model ya. Jadi tinggi ya, selain cantik juga tinggi. Terus juga dari cara bicaranya beliau sistematis dan juga pinter ya. Ya ternyata tadi udah diceritakan papanya stroke, kemudian mamahnya tadi lengkap banget ya, mulai dari insomnia sampai ke diabetes. Itu tuh kata Kak Visi. Iya kayak model catwalk ya, Enggak betul-betul. lah. Dulu aku gendut ya Kak Anis ya. Ingat gak Kak Anis pertama kali Sedikit ketemu? tapi nggak gitu gendut ya. Emang lebih gemukan dulu. Karyana sekarang langsing banget. Aku juga harus belajar nih, jadi cepet banget program langsingnya itu berhasil. Sekarang jadi tambah tinggi, tambah kayak model. Ya, selamat datang juga ya Kamona yang baru hadir. Nah, ini teman-teman saya jujurnya juga kenal dari Karyana, awalnya nggak kenal. Makanya kenapa kita manggilnya berkakak-kakak ya. Karena kan Karyana bisnisnya online dulu.
zaman pandemi benar-benar kita nggak bisa keluar. Saya mengenal Karyana awalnya dari karena dijodohin gitu ya sama Tuhan. Jadi aku lihat di Facebook gitu. Terus kita pertama kali ketemu di Zoom gitu ya. Benar-benar awalnya nggak kenal sama sekali. Jadi diperkenalkan oleh seorang teman di komunitas sehat dan positif ini ya. Udah sehat komunitasnya, bikin sejahtera dan juga positif ya vibes-nya. Makanya aura Karyana beda banget dengan pertama kali aku ketemu, luar biasa ya. Udah cantik, jadi tambah cantik gitu teman-teman ya. Nah, makasih Karyana sudah ceritakan, memperkenalkan diri dan ceritakan background keluarganya dan aktivitasnya ya. Jadi Karyana ini aktivitasnya online, jualan makanan yang aku tahu makanan ala Bangka. Makanya dulu aku malah sibuk loh beli makanan Karyana. Karena aku kan pengen tahu Karyana siapa sih. Ya udah karena penasaran aku suka beli makanan Bangkanya. Dan juga Karyana ini just tipper ya. Kebayang ya teman-teman, just tipper tuh bagaimana di masa pandemi. Nah, sekarang Karyana pertanyaan kedua ya. Gimana nih Karyana dengan background yang tadi ibu rumah tangga, kemudian juga sudah punya bisnis kan sebetulnya, bisnis makanan juga aku aja beli, berarti kan sebetulnya kalau dilihat juga Facebooknya keren banget sih itu bisnis makanannya ya, pokoknya enak-enak gitu ya. Kemudian yang ketiga juga Just Tipper, udah punya 3 putra ya, dengan orang tua yang tadi lagi sakit, gimana sih ceritanya kok Karyana bisa kenal dengan komunitas sehat dan bikin sejahtera ini yang positif vibes. Silakan Karyana. Nah, aku cerita ya teman-teman ya. Sebenarnya pas aku join komunitas ini sebenarnya kebetulan banget. Kebetulannya kenapa? Karena pas papa aku sakit itu kami tuh udah benar-benar lumayan coba sana sini deh. Karena dalam keadaan stroke-nya batang otak, teman-teman kebayang ya, papaku tuh udah jalanin operasi yang cuci pembuluh darah, segala macam saran dokter tuh udah kami jalanin semuanya. Tapi karena papa aku itu batang otak, jadi dia akhirnya tuh tidurnya susah karena dia sakit migrain kan. Dia migrain setiap malam tuh, terus dia vertigo juga. Jadi bangun sedikit tuh udah oleng segala macam. Jadi akhirnya moodnya jelek. Karena moodnya jelek, makanya juga jadi susah kan. Jadinya rewel. Jadinya ibaratnya orang sakit ya rewel lah. Ngerti lah ya kita kalau rewel ya. Sementara mama aku sendiri juga sakit kan. Jadi kebayang nggak ada di dalam satu rumah ada 2 orang sakit dan satunya rewel, yang mama aku juga jadi riuh juga. Jadinya kita anak-anak kan pusing nih mau ngapain ya. Semua hal udah dicoba. Sementara kan papa ngerasanya, kok udah diobatin kok nggak sembuh-sembuh. Ini kalian mau obatin apa enggak? Kan orang sakit begitu ya, Kak Anis ya, kadang-kadang ya. Jadi kita anak-anak tuh berpikir ini gimana gitu loh. Mau ke Penang, lagi musim COVID, nggak bisa berangkat juga. Bener nggak? Terus papa aku juga ada di diagnosis tuh ada penyumbatan di jantung juga, harus pasang ring segala macam. Jadi mikir, aduh ini gimana ya. Sementara kami kan di Bangka. Di Bangka kalau mau bawa ke Jakarta, orang sakit seperti itu ya biayanya pasti gede karena kami harus sewa pesawat segala macam seperti itu kan. Nah, singkat cerita, curhat nih di Facebook ceritanya. Mulai curhat di Facebook segala macam. Ini gimana ya? Ada solusi apa enggak ya? Nah, akhirnya teman aku satu tuh dari Australia, lagi di Australia dia WA, dia bilang ayo deh coba deh sesuatu ini nih karena dia lihat bagus, dia bilang kamu mau coba Ri, dia bilang karena banyak banget orang sembuh pakai itu gitu loh. Jadi singkat cerita akhirnya aku cari-cari lah di internet kan karena nggak percaya. Sebenarnya aku sering lihat sih tentang ini, cuman nggak pernah karena aku orangnya skeptis juga gitu loh, nggak percaya kayaknya tuh nggak mungkin lah ada sesuatu yang bisa buat semua penyakit gitu loh. Jadi berpikir, ini mah orang jualan orang mah semuanya pasti bilang nomor 1 terus gitu kan. Nah, tapi karena mikir, udahlah ya, baca-baca kok kayaknya boleh lah ya dicoba ya. Toh nggak ada kimianya, toh semuanya organik, kenapa nggak coba aja? Aku sih mikirnya begitu. Aku pikir coba kalau seandainya cocok ya lanjut, nggak cocok pun ya udahlah gitu loh. Karena aku mikir gini, memang secara tadi awalnya harga aku mikir ya lumayan, musim pandemi keluarin segitu ya lumayan juga kan. Cuman aku mikir lagi, kalau aku nggak coba, aku nggak pernah tahu ini bener apa nggak, bagus apa nggak buat papaku. Siapa tahu memang ini jalan buat papaku sembuhkan. Jadi aku mikir papaku aja dulu pas aku sakit atau aku kecil apa aja aku mau diturutin gitu kan. Masa sih beli buat orang tua segitu aku hitung-hitung. Aku mikirnya seperti itu sih Kak Anis. Jadi aku pikir, udahlah tutup mata, entah masalah nanti bagus apa enggak itu di belakang. Yang penting secara produk sendiri aku lihat dia nggak ada kimia, jadi nggak akan ada side effect yang jelek buat papa. Aku mikirnya gitu. Kalaupun nggak membaik buat struknya, aku mikir ya nutrisi lah gitu loh, vitamin lah. Aku mikirnya seperti itu awalnya Kak Anis.
Oh, jadi Jadi singkat awalnya, cerita ya silahkan Karyana. Jadi singkat cerita, aku habis beli ternyata perkembangan papaku baik banget gitu. Dalam 2 minggu pertama papa aku pakai, aku lihat insomnia dia dulu. Ternyata papaku mulai bisa tidur tenang. Obat insomnianya itu bisa dilepas karena kan obat penenang, obat tidur itu sangat ganggu ginjal sebenarnya Kak Anis ya, dan itu tergolong obat keras kan. Jadi memang harus dilepas gitu loh sebenarnya. Tapi nggak ada cara lepas. Sekarang kalau nggak pakai itu, gimana papaku nggak bisa tidur, drop dia. Jadi mau nggak mau kan. Jadi akhirnya pas pakai ini, papaku lepas obat tidurnya. Lepas obat tidur, dia tidur lebih nyenyak, dia juga yang harusnya kencing bisa 10 kali, ini sehari dalam semalam aku tanya susternya 10 kali, bolak-balik, jadi kan tambah nggak tidur kan. Nah ini tidurnya tenang, paling dia bangun 2 kali. Seiring perjalanan, karena dia tidurnya bagus, moodnya bagus, tensinya mulai baik juga. Tensinya mulai baik, makannya bisa diatur, diabetesnya juga bagus, dan seiring perkembangan dalam 3 bulan, akhirnya papaku bisa treadmill, bisa naik tangga, bisa lebih seger. Bahkan terakhir kemarin Juli kemarin kami ajak papa ke Bali tuh udah tinggal pakai tongkat doang gitu. Itu sih awalnya bisa masuk ke komunitas ini ya. Iya, iya, iya. Jadi awalnya ceritanya justru dari papa ya, Karyana ya. Iya, iya. Iya. Jadi papanya yang stroke, kemudian tidurnya nggak mudah gitu ya. Terus setelah menggunakan ini, obat insomnianya sampai dilepas, terus bahkan semua kondisinya jauh lebih baik gitu ya. Kalau untuk Sebenarnya mama, sih sebelum papa ini, mama tuh udah sering banget suruh aku beli Kak Ani seperti ini. oke, oke, ya, Cuman kan gimana kita mama? cuman mama ini tipenya orang tawar apapun dia mau beli gitu loh. Jadi aku bilang mama jangan mah, aku bilang ini kan nggak tahu apa gitu loh. Terus memang pas orang kasih kasih aku tuh aku nggak pernah mau bacain. Aku biasanya delete chat gitu loh. Karena aku mikir skeptis lah kan Anis ya. Karena aku mikirnya udahlah yang produk-produk seperti ini tuh semua juga bilangnya nomor 1 lah. Aku nggak kebayang. Aku cuma mikirnya pasti tipu-tipu lah gitu loh. Nyesel juga sih nggak aku baca dulunya bener-bener gitu. Iya, iya. Nah, Karyana kan awalnya skeptis nih dengan produk yang ditawarkan gitu ya. Tapi memang kondisi papa lagi nggak sehat karena stroke, juga mama juga diabetes. Jadi orang tua lagi kondisi nggak sehat pasti bikin anak gimana caranya gitu ya. Nah, itu tadi diminum oleh papa dulu baru mama gitu ya, Karyana Iya, ya. iya. Apa Oh, dulu akhirnya oke. baru mama. Akhirnya Karyana dengan perkembangan papa bisa jalan, kemudian juga bahkan kemarin bisa ke Bali, mama juga kondisinya lebih baik gitu. Akhirnya Karyana percaya gitu ya dengan produk ini ya. Mhm. Oke, oke. Nah, gimana Karyana? Jadi abis aku lihat perkembangannya bagus 2 minggu itu sebenarnya aku iseng aja, aku cerita-cerita aja di medsos aku jadinya kan, karena kan tadi awalnya aku galau-galau cerita di medsos, masa pas perkembangan nggak cerita. Jadi aku tipenya memang suka nulis ke Anis, aku introvert Oh, oke. banget. Jadi aku tuh apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran tuh biasanya aku pakai tulisan. Karena kan aku nggak bisa gimana ya, aku nggak bisa bergaul dengan orang yang luwes kayak gitu-gitu tuh, ngobrol sama orang langsung tatap muka segala macam tuh nggak bisa. Jadi aku hobinya memang nulis. Jadi apa-apa tuh aku tulis, termasuk tentang papa aku nih aku tulis juga gitu loh ceritanya. Jadi mulainya tuh semuanya mulai dari tulisan awalnya sampai bisa sebesar ini sih. Oh, luar biasa. Iya, teman-teman, saya juga kenal Karyana makanya mulai dari Facebook. Terus memang Karyana ini tulisannya keren ya. Saya juga banyak belajar gitu ya. Suka izin juga untuk copas gitu ya. Tulisannya dari hati dan teman-teman nanti kan setelah ini Karyana akan ceritakan perkembangan bisnis yang tadinya dia tidak percaya gitu ya dengan produk ini, termasuk yang skeptis gitu. Tapi dimulai dari Bapak, Papa, dan mamanya, kemudian jauh bertambah sehat, kemudian Karyana juga nggak niat, Mas, baru menulis-nulis aja, karena sebelum mengenal produk ini pun Karyana memang suka menulis. Nanti teman-teman bisa lihat di Facebooknya, memang kekuatan Karyana nih menulis, dan untuk teman-teman yang belum kenal, memang kalau saya kan kenal Karyana dari dulu ya, walaupun awalnya itu nggak kenal, kita diperkenalkan karena masuk dalam komunitas. Karyana ini termasuk orang yang introvert, teman-teman ya. Kan kadang-kadang yang bisnisnya besar dipikirnya wah ini orangnya ekstrovert terus senang ketemu orang, ternyata ini Karyana membuktikan. Saya tahu Karyana ini introvert gitu ya, terus lebih suka menulis. Orang introvert biasanya lebih suka menulis untuk mencurahkan perasaannya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ternyata nggak harus ekstrovert kok. Kalau teman-teman pemalu, nggak suka ketemu banyak. Nah kalau sekarang Karyana ada berbeda karena sudah transform ya. Bahkan tadi badannya aja, dulu aku gemuk ya Kak Anis ya. Dulu karena
lebih sedikit gemuk, cuma karena beliau tinggi jadi nggak gitu kelihatan gitu ya. Transform juga penampilannya, transform rekeningnya ya, transform kesehatannya dan lain-lain. Ya, makasih Karyana. Jadi Karyana sudah cerita sampai mengenal produk ini dan nggak harus tangguin ya Mbak Anis. Dan, iya, dan setelah kenal orang tuanya jauh lebih sehat. Nah, gimana ceritanya Karyana dari sharing di Facebook yang awalnya cuma mencurahkan perasaan karena Karyana mikir kan aku udah cerita persoalan, masa aku nggak cerita bagaimana orang tuaku jauh lebih sehat. Kok tiba-tiba gitu ya, seperti yang kami lihat di flyer, itu kan ajaib ya teman-teman. Dalam 2 tahun lebih Karyana bisa 4,2 miliar dan itu profitnya loh. Dari seorang yang sangat introvert. Karyana aku aja jadi penasaran lagi loh, walaupun saya ikut berproses pada saat itu, tapi waktu itu kan aku belum niat-niat bisnis banget gitu ya. Silakan Karyana boleh cerita ya Karyana. Iya, jadi awalnya karena aku lihat perkembangan papa bagus, jadi aku mulai cerita-cerita nih di Facebook. Aku nulis gimana maksudnya papa aku, gimana awalnya dia sakit, kenapa dia bisa sakit, terus gimana perkembangannya setelah papa aku pakai ini, segala macam. Dan beberapa orang tuh mulai tanya lewat Facebook DM, lewat WA, segala macam. Aku ceritain apa adanya. Aku benar-benar tidak pernah menjual gitu loh. Jadi aku cukup storytelling, cerita seperti ini. Aku cuma bilang sama mereka, coba aja, kita nggak pernah tahu gitu loh. Kalau nggak coba, kita cuma mikirnya bisa apa nggak, bisa nggak, ya coba aja, bener nggak? Kalau nggak coba nggak tahu, aku bilang. Jadi beberapa mulai coba, pas mereka mulai coba, mereka cocok juga, dan aku juga ketemu sama Emgon. Emgon itu teman aku memang dari dulu tuh kami bisnis selalu bareng. Jadi misalnya kami ada ikut lipstick, ikut juga dia, kami ikut kopi, dia ikut juga. Jadi ikut-ikutan, pokoknya ada apapun aku bilang, Ci, kayaknya ini baik deh Ci, aku bilang buat orang sehat, aku bilang aku udah pelajarin produknya karena aku tuh tipenya kalau masuk sesuatu itu ke Anis ya, aku tuh akan pelajari bener-bener sampai aku cari semua artikelnya segala macam, YouTube-nya segala macam sampai aku puas biasanya. Kalau aku udah puas baru aku mau jalanin. Kalau aku udah bilang oke, klik, aku jalanin. Kalau aku nggak klik, aku nggak jalanin ke Anis. Jadi sebelum aku bener-bener jalanin itu aku udah baca. Aku baca banyak banget, terus aku dengerin banyak banget Zoom-nya gitu loh. Sampai aku bilang, oke, kayaknya ini oke deh kayaknya. Kita coba gitu loh. Jadi pas aku bilang aku mau coba, aku ajak Emgon, aku ajak orang-orang yang memang di dekat-dekat aku yang aku tahu seirama, setipe dengan aku gitu loh. Nah, mulai dari situ, mulai deh mak-mak Justiper masuk. Karena kan kami ada kelompok Justipernya juga ke Anis ya. Jadi mulainya lah mak-mak Justiper. Lagi nggak bisa berangkat kemana-mana juga. Lagi bisnis lagi down semua. Aku bilang, sini lumayan lah ya. Aku dapat 300.000 sehari, sebulan 9 juta boleh lah ya buat nambah-nambah, aku bilang. Jadi mulailah ikut satu persatu, fun juga itu mak-mak Justiper juga sama-sama dulu kami. Iya, jadi udah dari situ kami mulainya apa? Nggak ngerti IG, aku nggak punya IG. Aku punya IG dulu, IG buat makanan, tapi nggak pernah aku update, nggak pernah aku pakai, nggak pernah ngerti juga gimana bikin story, nggak pernah juga benar-benar nggak ngerti IG deh. Jadi kalau orang suruh aku live IG atau apa tuh aku nggak ngerti. Aku kuatnya di Facebook waktu itu. Jadi akhirnya kami tuh prospek lewat mana aku nggak Anis? Lewat WA group. Jadi di WA group itu kami buka WA group yang benar-benar boleh invite siapa aja. Jadi emak-emak ini invite lah teman-temannya semuanya. Dan emak-emak semua itu isinya. Emak-emak semua diisi. Jadi pas di situ udah deh kami mulai cerita prospek segala macam. Dari situ gabung emak-emak semua mulai kan mama kan bingung kan mau ngapain musim pandemi. Nggak tahu mau ngapain, terus aku kasih lihat konnichiwa-nya lumayan loh, 300.000, 450.000 sehari kan. Nah, pada ikut tuh. Pas awal-awal tuh nggak ada cowok sama sekali kan. Jadi nggak ada cowok sama sekali di WA group itu, cewek semua, ngomongnya juga kami nggak ngomong tentang bisnis terus, kami ngomong tentang makanan, tentang catering lah, tentang apalah, jadi akrab semuanya. Tentang drakor segala macam. Awalnya dari situ komunitasnya jadinya, boleh tanya Paniko di awal-awal, itu heboh banget kami di awal kan Kak Anis kan. Nah, dari situ mulai Surabaya kami dapat orang yang bagus, gulungannya luar biasa di sana. Di Solo, di Jakarta, jadi malah di Bangka itu aku nggak main sama sekali Kak Anis, totally online. Di 1 tahun pertama aku di AFC itu online, cuman Facebook, WA group. Dan baru di akhir-akhir baru aku mulai main IG waktu itu. Nah, setelah itu, setelah udah jalan nih online-nya, udah bergulung-gulung jaringannya segala macam, baru akhirnya
aku cari di Bangka. Oh sekarang saatnya offline kayaknya. Tapi offline kan tipe aku tuh nggak mungkin mulai offline ke Anis. Kalau nggak ada orang yang temenin tuh aku nggak mungkin ketemu orang sendiri tuh udah nggak mungkin Anis. Karena aku tipenya yang kalau ketemu orang, orang harus mulai dulu ngomong sama aku. Orang yang harus memulai percakapan, orang yang harus bikin aku nyaman dulu, baru aku bisa ngomong sama dia. Kalau enggak, aku tipenya cuma diem, dengerin. Gitu. Jadi akhirnya, untungnya aku dapat tetangga aku. Tetangga aku tuh join. Nah, pas tetangga aku join, dan dia ini orang organisasi, Kak Anis. Orang organisasi dan dia punya banyak ormas-ormas yang dia ikutin di Bangka. Karena dia orang organisasi, otomatis jaringannya banyak. Nah, pas jaringannya banyak itulah aku ditemuin sama dia, sama teman-temannya. Di awal pun aku minta dia yang ngomong, aku nggak berani ngomong ke Anis. Kalau aku ngomong sama orang tuh biasanya aku ambil kertas satu, aku pakai tulis, jadi dia harus lihat tulisan aku di kertas. Jadi aku ngitung-ngitung di kertas, aku nggak berani tatap mata dia ke Anis. Seperti itulah pokoknya awalnya ke Anis. Parah, parah deh. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin aku bilang karena mereka merasa sama seperti aku ya. Mungkin mereka merasa, oh iya sama ya, dia aja yang kayak gini bisa loh. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu ya, dia aja yang kayak gini yang nggak ada temennya di Bangka, kok bisa ya dapat 300-400 ribu. Jadi mereka mungkin mikirnya, apalagi kami ini yang banyak teman, masa nggak bisa? Mungkin mereka mikirnya begitu awalnya. Jadi join lah beberapa orang. Mulai join beberapa orang, mulai sering kumpul, merasa nyaman, lebih merasa nyaman. Ditambah lagi kan aku sering sama Kak Anis, Zoom segala macam kan, belajar juga Kak Anis gimana harus berubah, gimana harus itu gitu kan. Jadi lama-lama aku nggak tahu sih, aku memaksa diri aku berubah atau memang karena sering ketemu orang terlatih akhirnya bisa gitu loh. Jadi aku mikirnya mungkin ini memang karena akhirnya jam terbang sering, mau nggak mau kebiasaan akhirnya jadi bisa gitu. Jadi aku yakin sih semua orang sih bisa. Yang penting mereka mau coba dan akhirnya mau jadiin kebiasaan. Itu Kak Anis awalnya. Jadi sampai hari ini akhirnya di Doraemon Squad sendiri itu aku punya 15.338 member. Totally. Aku join ini berarti 2 tahun 6 bulan dari 18 Maret 2020 aku joinnya. Oh, kira-kira. Iya, keren banget ya, Karyana ya. Ya, teman-teman ini mungkin saya harus sharing lagi beberapa kan baru masuk nih Karyana ya. Jadi Karyana ini awalnya skeptis dengan produk ini, sudah pernah mengenal bahkan dari WA-WA yang masuk, hanya beliau nggak percaya, tapi karena papanya memang stroke, mamanya juga diabetes ya, kemudian agak-agak dipaksa awalnya, Karyana mikir mahal, tapi ya demi orang tua dipakai dan luar biasa ya, papanya akhirnya yang tadinya harus selalu minum obat untuk tidur, bisa tidur dengan nyenyak, bisa jalan, kemarin bisa dibawa ke Bali gitu, yang tadinya nggak bisa jalan, hanya dengan tongkat aja bisa jalan-jalan ke Bali, mamanya juga jauh lebih sehat, dan teman-teman kan kalau lihat sekarang Karyana positive vibes, memang dari dulu positif ya, terus percaya diri, bisa bicara. Nah, ini untuk teman-teman yang baru hadir, tadi Karyana cerita awalnya Karyana ini sangat pemalu, dan saya jadi saksinya lah ya, benar-benar sangat pemalu, introvert, nyamannya hanya di online. Itu kerennya tadi, bisnisnya itu seingat saya mencapai 1,4 miliar dalam waktu 10 bulan, semuanya online. Karena Karyana memang nyamannya online. Jadi untuk bicara di depan Zoom pun waktu itu aku minta tolong Karyana, ayo dong Karyana, karena aku pikir wah prestasinya aja luar biasa gitu ya. Kok kok bisa cepet banget gitu, kok nggak pengen sharing gitu. Ternyata beliau pemalu, sampai akhirnya waktu itu ada Mas Agung tuh ya, kita colek-colek Karyana gitu. Akhirnya pertama kali Karyana Zoom itu katanya pengakuan Karyana bolak-balik ke belakang, pengen pipis terus gitu ya katanya. Tapi akhirnya jadi satu kebiasaan. Nah, kalau tadi teman-teman lihat itu online beliau berhasil, ketika beliau offline pun Karyana itu memaksakan dirinya ya, yang seorang pemalu, kalau ketemu dengan orang lain lebih sering dengerin, nggak mau bicara, dan bersyukur ketemu dengan teman dekat atau tetangganya yang mungkin lebih speak up, orang organisasi ya. Sehingga kalau teman-teman lihat Doraemon itu ada wakil wali kota atau bahkan wali kotanya di Bangka ya, ada bupati, macam-macam. Itu semuanya masuk ke Doraemon Squad ya. Nah, jadi teman-teman lihat transformasinya, dan saya termasuk saksinya gitu ya, karena lihat Karyana dari awal, termasuk IG beliau nggak bisa, sekarang mainannya juga di IG, jadi awalnya memang hanya Facebook.
Lalu bikin flyer tadinya nggak bisa, juga bikin flyers. Terus tadi juga Karyana cerita, tadinya aku gendut ya Kak Anis. Ya nggak gendut-gendut banget. Sekarang memang bener-bener kayak model gitu ya. Karena memang Karyana ini tinggi banget ya teman-teman ya. Oke Karyana, boleh satu lagi ya pertanyaannya teman-teman yang sebelum nanti pasti teman-teman pengen tahu ini apa sih? Karyana boleh ceritakan akhirnya kan jalan offline dan online gitu ya dan ketemu dengan tim-tim yang kuat ya. Nah, Karyana boleh sharing nih karena kayaknya teman-teman pada penasaran nih. Tipsnya gimana sih Karyana dari seorang yang pemalu introvert sampai akhirnya bisnisnya saya ceritakan aja ya kalau Karyana kan agak malu-malu ya. Membernya 15.000 lebih, profitnya ya teman-teman 4,2 miliar. Profitnya aja itu ya. Hari ini berarti bertambah lagi karena setiap hari di sini gajian ya atau setiap hari dapat bonus. Belum lagi pertama kali dapat tiket Dubai itu 8 luar biasa dan itu online semuanya. Waktu pertama kali dapat Dubai, Karyana WA aku, Kak Anis, aku dapat Dubai ya. Kita pikirkan memang harus 8 diamond ya gitu. Ternyata kita bisa ngumpulin ruby. Jadi kita sampai malam untuk ngecek ya, sama-sama orang cupu nggak ngerti bisnis ini. Dan setelah itu luar biasa, bisa 8 tiket Rusia 2, dapat tiket Eropa juga, dan dapat tiket Malaysianya sekarang udah 3. Ya luar biasa banget. Oke, sekarang Karyana boleh kasih teman-teman nih di sini juga ada yang baru mulai, ada yang pendiam juga, ada yang rame tapi juga belum berhasil misalnya ya. Gimana sih tipsnya Kak Riana masuk ke dalam komunitas sehat dan sejahtera ini? Silakan Kak Riana. Gini teman-teman, aku ngerti ya, di musim sekarang ini, apalagi di masa seperti kita baru keluar dari pandemi ini, resesi, aku yakin semua orang juga berhemat-hemat pakai duit, ya kan. Kita juga nggak berani itu coba-coba bisnis sesuatu yang mungkin yang modalnya besar, atau yang beresiko besar, atau apa, kita pasti semuanya nggak berani tipenya, apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu lebih takut lagi sebenarnya. Cuman aku cuma berpikir seperti ini, seandainya ada sesuatu nih yang bisnis yang kita kira-kira modalnya kecil, terus resikonya benar-benar nggak ada, tapi bisa dapat gede. Kalau misalnya kita bisa jadi pembantu suami, maksudnya kita bisa menolong suami di suatu situasi seperti ini saat ini, kenapa kita nggak coba? Aku cuma berpikirnya dengan modal yang kecil itu, aku rasa sih sebenarnya semua orang punya, tinggal mereka mau keluarin apa enggak gitu loh ya. Karena aku mikirnya gini, kalau ada di tempat lain bisnis yang bisa tanpa resiko, yang modalnya lebih kecil dari ini, silakan. Bukan ini satu-satunya tempat untuk kita bisa jadi apa ya, berjuang dan bisa survive ya. Cuman aku cuma melihat kalau di sini itu pertama kita kerjanya nggak sendiri. Terus aku lihat modal kecil itu nggak ada resiko sama sekali karena itu ditukar dengan produk gitu loh. Terus di sini aku lihat selain kita dapat produk, dapat sehatnya juga, kita dapat temen itu banyak banget, dan dari temen itu kita benar-benar bisa berkembang banget karena dari setiap temen itu kita dapetin sesuatu. Aku tuh tahu bahwa kekayaan sebenarnya itu di bisnis seperti ini tuh bukan di uangnya sebenarnya teman-teman, tapi benar-benar di jaringannya. Dari jaringannya ya, aku aja tuh sampai bisa kenal banyak orang itu yang sebenarnya kalau aku berumah tangga itu nggak mungkin aku bisa kenal mereka gitu loh. Dari mereka itu aku malah dapet bisnis-bisnis baru gitu loh, dapet lagi tawaran-tawaran yang lain. Jadi aku pikir dari sini tuh bener-bener bisa dapat banyak hal gitu loh. Apalagi ya yang aku bilang ya, kalau kita bilang aku nggak bisa kan tipenya tipe-tipe orang Indonesia ini kan tipe-tipe yang kalau ditawarin peluang tuh selalu mikirnya ini jebakan, ini nggak mungkin, ini kayaknya tipu-tipu, selalu skeptis seperti itu. Tapi aku selalu berpikir seperti ini, kalau seandainya ada peluang, kenapa nggak coba didengarkan dulu? Terus kenapa nggak coba dipelajari dulu? Setelah dipelajari, kalau memang teman-teman pelajari bahwa ini kecil modalnya, terus nggak ada resiko, kenapa nggak dicoba gitu loh? Karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak pernah tahu. Tapi kalau kalian coba, itu masih ada kemungkinan 50% berhasil, 50% gagal. Benar ya teman-teman ya? Tapi seandainya pun kalian gagal di sini, kalian nggak akan kehilangan apapun. Bener nggak? Kalian nggak kehilangan apapun. Karena apa? Kalian nggak perlu sewa toko, kalian nggak perlu sewa pegawai, kalian nggak perlu stok barang, kalian juga nggak perlu belajar ilmu yang keluarin duit gimana-gimana. Di sini tuh benar-benar kalian tuh dapat semuanya free gitu loh. Ibaratnya tuh kayak kita beli barang, terus dapat bonusnya tuh nggak habis-habis. Aku mikirnya seperti itu. Toh sampai ini ya, sampai kalian beli dan masuk member nggak jalan sekalipun, benar-benar nggak ada ruginya, karena kalian akan dapat komunitas yang sebanyak ini, dan dari komunitas ini siapa tahu yang jualan online tiba-tiba punya pelanggan lagi lebih banyak, benar nggak?
aku tuh selalu mikir keuntungannya jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Bahkan sampai di sini aku mikir, apa ya kerugian aku masuk ke sini ya? Kok nggak ada gitu loh. Jadi kenapa nggak coba? Gitu sih Kak Anis. Ya, Karyana luar biasa ya teman-teman ya. Anis ya. Ya, ya. Ini sebenarnya Karyana ini lagi di jalan loh teman-teman. Sekarang Karyana yang tadinya fokus di online sudah fokus di offline dan Bangka itu menjadi luar biasa. Oh ya, satu lagi Karyana, boleh ceritain nggak kan awalnya Karyana memang pemain online, sekarang kan offline dan itu para pejabat-pejabat di Bangka itu bisa join. Ini mungkin bermanfaat juga ya. Kok bisa pejabat-pejabat di Bangka sana bahkan Karyana punya jaringan di Papua yang luar biasa itu bisa join di sini, boleh diceritakan nggak Karyana? Bisa bermanfaat nih sebelum Karyana mau jalan lagi nih ya. Karyana sekarang soalnya sibuk banget teman-teman ya untuk online ya karena jalan. Oke silakan Karyana sebelum Karyana pergi lagi. Gini teman-teman, seperti aku bilang tadi ya, aku tuh nggak kenal banyak orang di Bangka karena aku dulunya tuh aku tinggal di Bangka sampai SMA, terus aku kuliah kan di Jakarta, terus aku kerja juga di Jakarta, jadi balik ke sini tuh nggak ada teman Kak Anis, karena teman aku di Jakarta semua Kak Anis. Jadi akhirnya pas aku menikah, teman-teman aku tuh cuma emak-emak di sekolah aja, itu pun nggak beberapa karena kan aku introvert kan, jadi yang deket-deket sama aku tuh paling 3-4 orang doang. Jadi kalau mulai offline itu totally nggak mungkin gitu loh. Jadi aku harus cari satu orang yang memang dia partnernya itu maksudnya harus berbeda dengan aku lah. Aku introvert, dia harus extrovert. Jadi satu itu triknya ya. Terus satu lagi dia orang organisasi, maksudnya orang yang memang jaringannya luas. Cuman dia nggak ngerti bisnis ini. Jadi kita kan bisnis itu benar-benar combine. Jadi bisnis itu benar-benar gimana? Kita ngumpulin orang, terus orang itu dengan kelebihan dan kekurangannya kita manage supaya itu tuh bisa saling melengkapi gitu kan. Nah, dari aku dapat satu orang yang ngerti organisasi, dari dia aku belajar Kak Anis gimana caranya masuk ke komunitas seperti itu. Terus aku mulai lagi dari komunitas itu, aku kenal komunitas yang lain lagi, benar gak Kak Anis? Nah, dari situ kan aku sering lihat kan, oh gini ternyata mereka ngomong, oh gini ternyata mereka itu belajar. Sebenarnya belajar sih. Aku paksain diri aku jadinya kebiasaan. Akhirnya aku tahu, oh aku harus ngomongnya seperti ini. Kalau para wali kota, terus bupati, terus kepala dinas itu join, pasti ada yang harus ngenalin aku ke mereka. Benar ya Kak Anis ya? Ketika Iya. mereka kenalin aku ke mereka, kan sebenarnya yang aku ceritain itu, aku nggak perlu ceritain banyak sebenarnya tentang komunitas ini. Karena apa? Secara seperusahaan kita udah terkenal gitu loh, negara aja mengakui, benar nggak, kita di mana-mana aja, maksudnya menteri-menteri yang bantu kita untuk resmiin ini, resmiin itu, jadi secara perusahaan, secara produk kita kuat banget, bener ya. Pasti mereka kalau ditawarin itu kalau udah lihat produk, lihat perusahaannya tuh mereka nggak mungkin bilang jelek, tinggal gimana kita meyakinkan mereka supaya mereka tuh mau ikutan berpartisipasi di dalam komunitas ini. Karena aku bilang sama mereka seperti ini, aku tahu bahwa semua orang itu pasti pengen sehat. Semua orang itu pasti pengen juga hidupnya sejahtera, aku bilang. Mungkin kita nggak bisa bantu mereka lewat uang doang. Atau kita bantu mereka lewat, apalah kasih-kasih duit terus nggak mungkin, aku bilang. Gimana kalau kita bikin kayak program edukasi kesehatan, aku bilang, yang bisa bantu masyarakat itu bisa dapetin kesehatan mereka nanti gratis dan mereka juga bisa dapat duit dari sini. Jadi aku kerjasama kayak ke camat-camat, ke lurah, ke kadis-kadis gitu, aku bilang sama mereka, kita kerjasama yuk, Bapak kasih mereka program edukasi kesehatan, cek kesehatan gratis, segala macam, tapi Bapak masuk dulu, aku bilang, Bapak pakai dulu, supaya Bapak juga bisa rekomendasi mereka kan. Nah setelah Bapak pakai, kami yang edukasi, kami yang cek kesehatan, kami yang kasih tahu segala macam, pas mereka mau ikutan segala macam, semuanya itu buat Bapak bonusnya. Dan bonus itu nggak mesti Bapak pakai, karena mereka nggak cari duit ya rata-rata Kak Anis ya. Duit itu aku bilang bisa buat sedekah lagi. Jadi aku bilang saluran sedekah lagi, dan mereka juga pertama kan dapat nama, bener nggak Kak Anis? Mereka dapat nama, masyarakat senang karena dikasih cek kesehatan gratis yang harganya lumayan. Pertama mereka dapat nama, terus mereka dapat bonus. Jadi benar-benar simbiosis mutualisme. Jadi aku jalinin kerjasama seperti itu. Aku nggak pernah tawarin produk, aku jalininnya maksudnya Bapak dapat keuntungan, kami dapat keuntungan, kita sama-sama, dan masyarakat pun seneng. Jadi nggak ada yang rugi sama sekali di sini gitu loh. Jadi kenapa kita nggak kerjasama? Biar jadi satu programnya mereka juga gitu loh. Jadi akhirnya pada mau karena menurut mereka ya programnya oke kan, nggak ada, mereka juga nggak keluar duit untuk program ini, bener nggak? Bener-bener mereka dapatnya free, mereka dapat, kenapa enggak gitu loh. Akhirnya semuanya mau gitu.
Iya, keren ya Karyana ya, luar biasa ya. Jadi sekarang wali kota, bupati, di sana pejabat-pejabat di Bangka sana itu join dengan Karyana. Jadi ternyata memang masuk ke dalam komunitas yang saling memberikan manfaat positif ya. Beliau saat ini belum perlu bisnis, beliau tapi yang pasti butuh sehatnya ya. Beliau mungkin uangnya belum perlu dari sini, tapi beliau perlu sedekah ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah nih banyak juga beberapa yang datang. Terakhir saya mungkin menyimpulkan aja ya, karena ini Karyana ini dalam satu perjalanan untuk komunitas yang di Bangka sana. Yang jelas awalnya dan saya juga menjadi saksinya. Saya sendiri awalnya nggak kenal dengan Karyana ya. Saya diperkenalkan oleh seorang teman, namanya Kak Mita ya. Ya kebetulan Kak Mita kalau lewat Zoom beliau tidak bisa mendengar dengan optimal. Jadi akhirnya saya dijodohkanlah dengan Karyana yang memang seperti cerita Karyana tadi benar ya. Beliau introvert, semua bisnisnya jalannya lewat online. Tapi ya itulah diberi kemurahan dan kemudahan ya oleh Tuhan sehingga dalam waktu 10 bulan yang saya ingat di awal-awal Karyana selalu cerita dapat 1,4 miliar dan semuanya online. Dan baru Facebook teman-teman ya karena IG itu baru belakangan-belakangan. Lalu seorang Karyana yang pemalu, introvert akhirnya belajar offline dan dia mendekati teman dekatnya yang memang lebih speak up, lebih ekstrovert dan juga pemain organisasi ya. Sehingga dari situ jaringan Karyana sekarang justru Karyana pemain offline. Kalau diajak Zoom seperti saat ini, saya bilang kita kolaps aja Karyana. Kebetulan kalau Zoom memang bisnis saya banyak menggunakan Zoom ya. Jadi Karyana lagi jalan ya udah Karyana cuma bisa sharing sekitar 15 menit, 20 menit. Karena di sana masyarakat lagi menunggu Karyana nih teman-teman ya. Gitu ya. Akhirnya kolaps bahkan wali kota bahkan bisa dapat network yang sangat besar di Papua. Jadi teman-teman kalau awalnya skeptis seperti Karyana, mungkin ini yang sebetulnya teman-teman lagi cari bagaimana kita bisa lebih sehat ya. Semakin usia kita bertambah, semakin sehat, semakin muda, semakin glowing gitu yang saya lihat. Karyana udah cantik, tambah cantik. Kemarin hanya kata Karyana kan aku dulu gemuk ya, gemuk sedikit karena beliau tinggi sekarang langsing benar-benar kayak model. Terima kasih Bu Sido Ko Yohanes juga join hari ini karena ada Karyana. Halo, Makasih halo, ya. Kak Yanes. Ko Yohanes, makasih banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya yang awalnya tidak bisa, kalau kita latih, sekarang Karyana perkembangannya luar biasa. Bisa IG, bisa bikin flyer dan lain-lain. Nah, oke terima kasih Karyana. Selamat melanjutkan perjalanan Karyana. Mungkin Ya, kalau mau salam perpisahan buat teman-teman sama satu statement boleh Karyana sebelum saya pindah ke yang lain. Silakan. aku cuma mau bilang teman-teman ya, ibu-ibu terutama yang buat ibu-ibu, kita boleh kok bermimpi. Jangan jangan gini loh, jangan setelah kita jadi istri, jadi ibu, kita berpikirnya bahwa ya udahlah, kita cukup berjuang untuk mimpi anak-anak, untuk mimpi suami. Karena nanti kalau kita nggak perjuangkan mimpi kita, nanti dia akhirnya akan bangkit cuma jadi penyesalan di masa tua. Jadi aku malah berpikir bahwa setiap ibu-ibu itu harus punya mimpi. Karena apa? Kita harus menunjukkan ke anak-anak kita bahwa kita berjuang buat mimpi kita. Masalah itu tercapai apa enggak itu urusan belakang, tapi mereka melihat kita berjuang. Jadi nanti ketika mereka besar, mereka juga berjuang. Jadi sebelum kita berharap punya anak yang membanggakan, kenapa kita nggak belajar jadi ibu yang membanggakan dulu gitu loh. Kalau ibu-ibu bisa menjadi ibu yang membanggakan, aku yakin nanti anak-anak kita juga bukan jadi anak-anak cengeng nantinya gitu loh. Jadi mulai dari kita, aku merasa bahwa dari kita kecil, dari kita satu orang emak-emak berhasil, kita bisa bantu emak-emak yang lain juga nanti bisa seperti kita, kenapa enggak? Benar nggak? Hidup itu kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain walaupun satu dua, itu jauh lebih berarti daripada kita nggak ngapa-ngapain, benar nggak? Dan dari sini aku yakin teman-teman tuh bisa bantu banyak orang. Aku nggak nyangka juga dari AFK ini aku benar-benar bisa lihat ternyata seorang ibu seperti aku, seorang emak-emak seperti aku yang tadinya introvert, kok bisa ya ternyata bantu orang lain merubah hidupnya. Karena di tempat aku sendiri ke Anis ya, itu ada janda-janda yang mereka tuh udah anaknya lumayan banyak. Terus juga banyak yang orang tua lansia-lansia yang mungkin mereka juga secara ekonomi belum berkecukupan. Dan ketika aku lihat mereka terbantu lewat komunitas ini, aku rasa ya akhirnya ini loh ternyata yang aku cari gitu loh, Anis. Jadi aku pikir teman-teman kalau teman-teman bisa di sini dan teman-teman akhirnya bisa nanti bisa bantu orang, ya teman-teman akan rasain ternyata oh ini loh yang kita cari di hidup ini gitu. Terus Iya. kan. Keren banget Karyana, terima kasih banyak Karyana. Ya jadilah seorang wanita yang bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih Karyana. Selamat Iya, jalan, kasih ya. selamat bertugas lagi di Bangka sana. Sorry kurang Oke, maksimal soalnya sambil jalan. iya, Sorry ya. kita mau foto bareng Karyana dulu, boleh Karyana? Boleh, 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 Ya, boleh. oke. Mbak Wani boleh bantu aku nggak Mbak Wani untuk ambil fotonya?
Oke, sebentar ya, aku minta tolong dulu ya, karena ini aku juga sambil admit. Bentar ya. Oke, teman-teman semua, kita sebelum Karyana bertugas ya, biar nanti fotonya ada Karyana. Boleh dibuka dulu kameranya, teman-teman, sebentar aja. 2 menit nanti Pak Yusuf akan membantu teman-teman untuk bisa diambil fotonya. Karena sekarang nggak mudah loh ketemu Karyana di Zoom ya. Jangan begitu, Kak Anis. Ya, silakan. Pak Yusuf bisa pimpin untuk ambil fotonya. Oh, berapa kali? Oke, silakan ya. Dibuka ya foto, dibuka ya, dibuka dulu videonya ya. Silakan dibuka dulu. Sekarang selebgram kalian. Nah, iya Enggak betul. lah, Kak Sisi bisa aja. Ya kita foto ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi di slide sebelumnya tuh gaya satu lagi Pak Yusuf. Oke, 2 kali ya. Gaya yang berikutnya ini saya terima dulu Pak. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, baik Karyana. Terima kasih banyak. Makasih ya Sampai teman-teman jumpa ya. lagi di Zoom-Zoom berikutnya. Semoga Salam. bermanfaat ya. Ya, makasih Oke, Kak Karyana. Anis. Iya, Sampai disebut aku Cici off cam Peri ya. sekarang. Ya, selamat bertugas. Oke, teman-teman semua, luar biasa ya sharingnya Karyana ya. Dari seorang yang introvert, sekarang sudah punya tim yang besar, bahkan sampai ke pejabat-pejabat di bangga sana, dan jaringan online-nya juga tetap jalan. Nah, pastinya teman-teman penasaran dong, ini apa sih gitu ya. Karena tadi Karyana sengaja tuh nggak ceritakan ya. Sekarang teman-teman boleh mempersiapkan minuman, untuk ambil tehnya boleh ya. Kemudian juga kalau mau minum air putih juga boleh. Sekarang waktunya. Oke, teman-teman juga bisa stretching-stretching dulu ya, biar nggak bosan. Dan sekarang kita akan tiba ke waktunya untuk sharing apa sih ini ya. Dan untuk itu saya akan memanggil seorang yang luar biasa yang mungkin joinnya baru saja gitu ya, kalau dibandingin Karyana ya. 1 tahun lebih ya, tapi luar biasa. Beliau ini kalau dilihat orangnya juga sama, kalem, tenang, baik juga gitu ya. Terus orang nggak akan percaya kalau beliau itu selalu dapat promo trip, bahkan promo emas juga dapat ya. Beliau dapat Turki, dapat Dubai ya, baru dapat Malaysian Cruise, dan juga dapat promo emas ya. Nah, kita langsung kenalan ya. Namanya, background beliau dulunya adalah seorang vice president di sebuah perusahaan insurance ya, sebagai sales support, bukan sebagai sales. Makanya sekarang orang-orang insurance kaget gitu. Kaget kok yang kalem kalem dan tenang ini kok bisa closing dan bahkan bisa achieve ya. Oke, kita perkenalkan, inilah dia. Saya memanggilnya Mbak Wani Darjanti ya. Ini adalah dulu rekrutan dari Mbak Cici Resti. Mbak Wani nih, lihat kan wajahnya juga kalem ya. Silakan Mbak Wani. Mbak Wani sekarang akan sharing, akan memperkenalkan diri. Dan waktunya saya akan serahkan ke Mbak Wani. Nanti teman-teman akan tahu produknya apa yang di-sharing, bisnisnya kayak gimana kok bisa dapat bonus harian ya. Baru di sini saya juga belajar ya, pada saat pandemi saya juga bisa dapat bonus harian. Kalau tim Karyana 15.300, alhamdulillah tim saya juga luar biasa ya Pak Yusuf ya. Udah besar sekali, kok bisa gitu ya, yang saya juga backgroundnya bukan pebisnis sebetulnya. Silakan, waktunya saya berikan ke Mbak Wani. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Silakan Mbak Wani. Terima kasih Mbak Anis. Selamat pagi semua teman-teman. Semangat, semangat, semangat ya. Habis dengar Karyana ngomong makin semangat harusnya ya. Selamat pagi, Bu Ani. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh tahu Nih. suaraku jelas ya? Jelas Mbak Wani. Baik, selamat pagi. Baik, boleh tahu nggak di sini siapa yang baru pertama kali ikut Zoom seperti ini? Boleh ketik nggak di chat? Banyak nggak yang baru mulai ikut nih? Pagi Kak Venven, pagi Kak Novi, ya saya. Baik. Banyak ya yang ikut ya. Nah, teman-teman nih mau tahu nggak sih apa sih tadi kan Kak Riana cerita mengenai aktivitas, mengenai produk, mengenai bisnisnya. Pengen tahu nggak sih apa sih produknya yang beliau cerita-cerita tadi, kan tadi belum diceritain tuh produknya apa. Mau nggak? Mau atau mau banget? Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Saya share ya teman-teman ya. Saya mulai share slide-nya. Baik, saya mau cerita aja. Nah,
Saya akan mulai masuk dari ini tadi di background-nya Karyana kita bisa lihat juga ada AFC ya, ada tulisan AFC. Ya, AFC ini merupakan sebuah perusahaan dari Jepang, perusahaan farmasi terbesar dari Jepang. Ya, jadi produk-produk yang tadi diinformasikan, yang diomongin sama Karyana itu adalah produk dari Jepang. Oke. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih mengenai stem cell terapi. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar ya, apa sih stem cell terapi. Nah, kalau kita ingat pada saat kita sekolah dulu ya, pernah ada yang sekolah dong, pasti semuanya sekolah dong ya. Pada saat itu kita di pelajaran IPA pernah cerita mengenai sel. Apa sih itu sel ya? Bagian terkecil dari tubuh kita ya, itu adalah sel ya. Nah, dari sekian banyak sel di tubuh kita, ini tubuh kita kan terdiri dari triliunan ya, bukan cuma miliaran ya, karena kan itu bagian kecil dari tubuh kita, triliunan sel. Dari sekian banyak sel itu ada satu sel pabriknya. Nah, yang disebut adalah stem cell. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar stem cell terapi, stem cell sendiri itu merupakan sel induk atau sel pabrik dari sel-sel yang ada yang membangun tubuh kita ini. Gitu ya, sampai di sini jelas. Oke, sel-sel di dalam tubuh kita itu kan terdiri dari triliunan. Nih kalau lihat di slide, ada 60 sampai 100 triliun sel. Udah nggak terkira jumlahnya ya. Tapi sayangnya setiap hari sel-sel di tubuh kita itu mati gitu loh. Ada sekitar 432 miliar sel yang mati bergantian setiap hari. Ada di sel otak, di sel darah, bahkan juga di sel kulit kita. Gitu. Nah, jadi bayangkan kalau sel-sel yang mati itu terus tidak tergantikan. Sel-selnya mati, ya lama-lama rusak dong tubuh kita. Sebabnya dari situ akan timbullah berbagai macam penyakit-penyakit ya. Seperti tadi yang diceritakan oleh Karyana, mamanya kena diabetes, papanya kena stroke. Ini akibat dari sel-sel di dalam tubuhnya yang rusak lalu mati dan tidak tergantikan gitu. Nah, fungsi stem cell terapi ini untuk apa aja sih? Bisa untuk apa aja? Teman-teman mungkin juga sudah ada yang tahu ya. Banyak sekali fungsi kalau kita melakukan proses stem cell terapi. Ya, misalnya untuk stroke, untuk cedera otak, lalu misalnya ini sampai ada gigi hilang, untuk luka, transplantasi tulang, untuk radang sendi, bahkan ada yang untuk mengatasi kebotakan ya supaya tumbuh rambut lagi, penyakit mata, gangguan otot, serangan jantung banyak ya, diabetes bisa dilakukan prosesnya melalui proses stem cell terapi itu. Ya, jadi memperbaharui selnya kembali. Nah, manfaat stem cell terapi itu prosesnya untuk apa sih? Ya, yang pasti yang tadi sudah saya singgung, menumbuhkan sel-sel baru ya dengan bantuan teknologi proses stem cell tersebut. Terus potensi pemulihan juga untuk cacat-cacat genetik pada sel. Jadi sel-sel kita yang ada cacat, ada yang rusak itu dibantu dipulihkan untuk normal kembali. Membantu peremajaan sel pada tubuh ya, sudah pasti. Memperbaiki organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya diabetes itu kan pankreasnya. Pankreasnya yang dibantu dipulihkan supaya fungsinya menjadi lebih baik sehingga bisa menyerap insulin dengan baik ya. Supaya gula darah yang beredar bisa jadi normal. Proses seperti itu. Bahkan bisa menyeimbangkan imun tubuh manusia. Ya, jadi itu yang dilakukan kalau kita melakukan proses stem cell terapi. Oke. Nah, tadi kita tahu di depan ya bahwa tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel. Ya, dari triliunan sel itu ada satu sel induknya yaitu stem cell. Nah, kalau kita lihat dari slide ini ya, dari bayi kita tumbuh sampai lansia, jumlah perbandingan antara sel induk dan sel yang lain itu adalah semakin kecil. Jadi waktu masih bayi ya, jumlah sel induk 1 itu sel lainnya adalah 10.000. Tapi semakin dewasa, remaja, dewasa, lalu lansia, pada saat lansia 1 berbanding 2 juta. Bayangkan pabriknya udah semakin, komposisinya semakin mengecil. Artinya apa? Kalau sampai pabrik ini rusak, ya sel-sel yang lain rusak, itu yang mengakibatkan proses-proses mengarah kepada penyakit-penyakit itu akan muncul. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus
selalu menjaga supaya diri kita sehat, mengkonsumsi hal yang sehat, itu supaya stem cell kita itu selalu sehat. Sehingga kalau stem cell kita sehat, pabriknya bagus, kan bisa memproses menggantikan sel-sel yang rusak itu dengan sel-sel yang sehat juga. Gitu. Nah, ini kalau mau tahu bagaimana sih proses stem cell yang dilakukan ya di rumah sakit. Ini agak-agak mengerikan kalau buat saya. Kalau teman-teman yang nggak mau lihat silakan tutup mata ya. Tapi ada baiknya ini saya perlihatkan supaya teman-teman terbayang bagaimana sih proses stem cell yang dilakukan. Suaranya nggak ada, Mbak. Suaranya nggak ada. Oke, sorry. Saya aja ngomong ya. Jadi ini proses yang dilakukan untuk perbaikan di dalam lutut tadi ya. Nah, stem cell-nya akan diambil dari ini bagian bokongnya seseorang ya, yang si pasien tadi akan diambil darah dari bokongnya. Teman-teman bisa melihat pasti sakit itu ya. Nah, dari darah yang diambil akan diproses ke sebuah mesin. Di sini akan dilakukan pemisahan ya antara sel induk. Nah, setelah itu dikembalikan akan dimasukkan ke dalam bagian yang akan diterapi tersebut gitu ya. Jadi diambilnya biasa memang di area bokong atau area paha ya. Nah, ini ditaruh di bagian kaki. Contohnya seperti itu ya. Sakit nggak kira-kira teman-teman? Saya ngelihatnya udah ngilu ya, pasti saya kalau ngelihat ini dengkul saya langsung lemes ya. Jadi prosesnya sakit, bukan cuma sakit dirasa, tapi nih kalau teman-teman lihat di sini sakitnya tuh sakit juga di kantong kita gitu ya, nggak murah biayanya. Biayanya sampai 600 juta untuk proses ini. Ya, ini contoh biaya, kebetulan kami punya GM ya waktu itu melakukan proses stem cell, biayanya 600 juta. Ya, mungkin Mbak Anis mau sedikit sharing biaya yang Mbak Anis pernah tanyakan ke rumah sakit untuk proses stem cell. Setahu saya Mbak Anis pernah ada pengalaman. Berapa Oh Mbak iya. Anis? Iya, jadi biayanya kalau yang saya ketemu dokternya itu 100 juta untuk misalnya stem cell menumbuhkan rambut, kemudian untuk kecantikan tuh ya, terus untuk wajah 100 juta, kalau untuk pencegahan 100 juta, untuk pengobatan 100 juta. Jadi kalau mau 4 item ya 400 juta. Wow, lumayan ya. Ya bayangkan teman-teman ya, udah prosesnya sakit seperti tadi, biayanya juga nggak murah. Itu proses stem cell terapi. Ya memang hasilnya langsung instan ya. Nah, sekarang kalau saya di sini akan menginformasikan ya, ada alternatif lain ya yang prosesnya sama seperti proses stem cell terapi, tapi biayanya jauh-jauh lebih murah, efektivitasnya itu sama prosesnya, dan tentunya nggak perlu prosedur yang menyakitkan seperti tadi. Gimana teman-teman? Mau dengar? Mau ya pastinya ya. Pasti apa sih ini kok enak banget ya, tapi hasilnya sama seperti proses stem cell terapi ini. Ya, nah ini dia prosesnya dilakukan dengan mengkonsumsi SOP Subarasi. Ya, dengan mengkonsumsi SOP Subarasi maka proses stem cell terapi yang tadi dilihat secara sakit itu kita bisa dapatkan melalui produk ini. Produk ini juga yang tadi digunakan oleh Kak Riana dalam menterapi mama dan papanya untuk menjadi lebih sehat, untuk sembuh dari penyakitnya. Ya, nah SOP Subarasi ini adalah produk yang sudah lulus uji klinis. Uji klinis dilakukan di 3 negara. Produksinya di Jepang, tapi uji klinisnya dilakukan di 3 negara, yaitu di Jepangnya sendiri, di Korea, dan di Cina. Ya, jadi ini bukan produk sembarangan karena harus lolos dari uji klinis tersebut. Apa sih isinya dari produk tadi ya, SOP Subarasi? SOP itu kita membacanya SOP ya, jangan sop, karena ini bukan sop, bukan kuah sop gitu, bukan untuk makan nasi, bukan. SOP itu merupakan singkatan, yaitu Salmon Ovary Peptide. Ya, itu isi utamanya dari produk ini. Nah, jadi produk ini terdiri dari 3 peptide ya, 3 bahan utama. Yang pertama marine placenta. Marine placentanya ini adalah selaput telur salmon. Jadi bukan ikan salmonnya, tapi selaput telur salmon yang ada di lautan di Hokkaido di Jepang.
tidak di lautan mana-mana, bukan diambil dari lautan Indonesia, bukan dari samudera Indonesia, bukan dari tapi hanya dari perairan Hokkaido. Kenapa? Karena hanya dari satu jenis ikan, yaitu ikan Oncorhynchus ketasalmon, gitu ya. Jadi Jepang sudah melakukan penelitian khusus terhadap ikan ini. Kenapa sih orang-orang di Hokkaido ini kok cantik-cantik, kulitnya bagus, rambutnya hitam, usianya panjang? Ternyata karena mereka mengkonsumsi dari hidup di sekitar Hokkaido ini ikan-ikan tersebut, ikan-ikan salmon tersebut, gitu ya. Nah, jadi ikan Oncorhynchus ketasalmon itu diambil selaput telurnya yang ada di lautannya, di marin placentanya. Nah, ingredient yang kedua adalah sarden, ya, sarden peptide. Lalu yang ketiga juga ada di situ selaput dari biji tomat, ya, yang disebut di sini fruit flow. Jadi fruit flow ini adalah selaput dari biji tomat. Kalau teman-teman lihat di layar ini ada benderanya Inggris karena memang penemunya adalah seorang profesor dari Inggris. Ya, jadi ingredient utama dari produk ini, isi dari produk ini semuanya natural. Ya, dan ada 7 produk ingredient yang lain itu juga natural. Nah, produk ini berukuran sangat kecil, ukurannya hanya 600 Dalton, ya, jadi kecil sekali sehingga sangat mudah diserap oleh pembuluh darah kita, gitu ya. Oke, ya di slide ini diinformasikan mengenai profesor, ya, ini profesor yang dari Inggris, penemu dari fruit flow, ini yang dari Jepang. Jadi produk ini tuh merupakan sejarah bagi si AFC Jepang sendiri, karena selama 51 tahun selama 51 tahun tuh AFC nggak pernah kerjasama dengan negara lain. Nah, khusus untuk mengembangkan produk SOP Subarashi, Jepang bekerja sama dengan seorang profesor dari Inggris, ya. Produk ini juga sudah memenangkan penghargaan dari One of the Most Innovative Product sebagai One of the Most Innovative Product, ya, dari Visa di tahun 2012. Dan juga meraih authority ini, produk ini dapat dari EFSA, ya, European Food Safety Authority. Jadi produk ini sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, ya, karena sudah mendapatkan lisensi khusus dari EFSA Eropa. Ini badan BPOM-nya Eropa. Baik, nah ini hebatnya dari produk ini. Kenapa saya juga awalnya mengkonsumsi produk ini? Sama seperti Kak Riana, ya, saya menggunakan produk ini karena untuk suami saya yang diabetes. Dan saya sendiri punya hipertensi. Jadi awalnya kenapa juga saya tertarik dengan produk ini karena memiliki paten. Kalau biasanya teman-teman dengar paten itu paten merek kan, ya, paten brand gitu. Kali ini yang saya juga baru dengar sebuah produk punya paten manfaat. Artinya apa kalau paten manfaat? Artinya siapapun yang mengkonsumsi produk ini pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ya, tapi disclaimer on, artinya kondisi kita kan beda-beda, ya. Kondisi kita beda-beda. Tadi kan di depan saya sudah bicara mengenai sel. Sel tubuh kita kondisinya semua orang pasti beda-beda. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa terbantu oleh produk ini dalam waktu 2-3 bulan, belum tentu di Mbak Anis 2-3 bulan. Bisa jadi di Mbak Anis cuma sebulan kalau untuk kondisi penyakit yang sama, gitu ya. Karena kondisi sel Mbak Anis dan sel saya beda-beda. Ya, tapi pasti saya dan Mbak Anis merasakan mendapatkan manfaat dari produk ini. Itu yang disebut paten, ya. Dan paten ini nggak sembarangan, paten ini sudah mendapatkan lisensi dari Jepang. Jepang teman-teman sendiri tahu, ya, kualitas produk-produk yang dihasilkan dari Jepang kan nggak sembarangan. Jadi sudah ada lisensinya dari Jepang. Nah, nomor yang ada di atas ini JP3946238 contohnya. Ini kalau teman-teman googling, ini adalah nomor patennya. Kalau teman-teman googling akan mendapatkan bahwa produk ini ada paten cell regeneration effect-nya, gitu, ya. Nah, SOP Subarashi ini punya 4 paten manfaat. Yang pertama, cell regeneration effect. Ini dia kenapa di depan tadi saya cerita mengenai stem cell terapi. Jadi dengan mengkonsumsi SOP Subarashi, kita semua akan mendapatkan efek proses regenerasi sel. Begitu, ya. Tanpa perlu bersakit-sakit, tanpa perlu keluar biaya besar, kita sudah akan mendapatkan efek regenerasi sel, ya.
Paten yang kedua adalah untuk melancarkan peredaran darah. Ini sangat bagus, sangat bisa membantu orang-orang yang terkena penyumbatan, terkena stroke. Nah, produk ini sangat bagus karena mempunyai paten meningkatkan peredaran darah, melancarkan peredaran darah. Nah, paten yang ketiga adalah anti hipertensi. Itu sebabnya saya tertarik dengan produk ini karena ada anti hipertensi. Dan memang terbukti ya, untuk saya saat itu saya punya tangan tuh sudah suka semutan ya, nggak bisa tangan saya ada di atas meja seperti ini sekarang, nggak usah sampai 5 menit, 1 menit aja udah langsung semutan gitu. Nah, pada saat saya udah mengkonsumsi produk ini, waktu itu 3 bulan ya, saya mulai konsumsi dari Mei, Juni, Juli, puji Tuhan sampai sekarang tangan saya nggak ada semutan-semutan lagi. Nah, tensi saya juga, hipertensi saya juga sudah lebih terjaga dibandingkan sebelumnya. Oke, yang paten yang keempat adalah prevent blood clotting. Jadi ini anti pembekuan darah, menjaga supaya tidak terjadi pembekuan untuk orang yang punya darah kental. Ini sangat bagus karena punya paten anti pembekuan darah. Nah, teman-teman juga tahu ya, banyak orang yang tidak selamat ya karena COVID. Karena COVID kan efeknya adalah mengentalkan darah. Nah, itu sebabnya produk ini sangat membantu bagi orang-orang yang kena COVID karena ada manfaat anti pembekuan darah. Saya boleh sharingkan juga, ini sangat membantu pada saat adik saya yang nomor 2 itu waktu itu kena Delta, dia punya komorbid hipertensi dan asma, berat banget itu kondisinya waktu itu, dan terjadi pembekuan darah karena diambil oleh dokter tuh nggak bisa itu darahnya. Nah, lalu saya kirimkan produk ini, ya puji Tuhan 2 minggu akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit negatif ya. Jadi ini paten manfaat yang ada di dalam SOP Subarasi. Hebat ya produknya ya. Baik, produk ini sudah mendapatkan authority untuk aman ya dari Eropa. Jadi ini adalah EFSA, ini adalah BPOM-nya Eropa. Nah, produk ini hebat bukan cuma di Jepang, di Indonesia, tapi secara dunia juga sudah mendapatkan acknowledgement ya, sudah mendapatkan award di tahun 2021 dari Monde Selection. Baik, dari sekian banyak testimoni yang masuk ya teman-teman ya, untuk penggunaan SOP Subarasi ini, kalau dikumpulkan ini adalah top 10 testimoni yang masuk ya. Yang pertama itu memang banyak yang terbantu untuk diabetesnya. Yang kedua darah tinggi, lalu yang 3 jantung, lalu stroke, ginjal, kualitas tidur meningkat ya. Tadi Kak Riana cerita orang tuanya kena insomnia ya, ini kualitas tidurnya jadi meningkat. Lalu alergi, GERD, trigliserid dan asam urat juga sendi ya. Ini top 10. Jadi di luar ini juga banyak penyakit-penyakit lain juga yang terbantu. Baik, sampai di sini. Nah, ini adalah testimoni yang masuk ya. Kalau yang nggak kuat nggak usah ngelihat. Ini orang-orang yang kalau kita lihat penyakit gula ya, gula yang basah. Ini ada yang testimoni luka basah karena diabetes juga. Serem ya, itu yang sampai tulangnya kelihatan, akhirnya terbantu, kebentuk lagi kulitnya, dagingnya, tangannya jadi lebih bagus lagi. Oke, berikutnya produk yang berikutnya adalah Utsukushi. Ya, kalau tadi SOP Subarasi, yang ini Utsukushi, artinya kecantikan dari dalam. Kalau SOP Subarasi tadi artinya hebat ya. Utsukushi ini terdiri dari juga bahan-bahan yang alami ya. Ingredient utamanya adalah salmon, DNA salmon. Jadi mungkin kalau yang wanita suka tahu ya, ada suntik salmon DNA. Sekarang di salon-salon tuh banyak tuh, berapa kali itu berapa biaya sekali suntiknya? Puluhan juta ya. Nah ini juga merupakan alternatif treatment yang nggak semahal itu. Jadi di dalam Utsukushi sudah ada DNA salmon. Ini juga dari ikan salmon, Oncorhynchus keta salmon ya. Dan juga ada Takara kombu fukoidan. Nah, Takara kombu fukoidan ini merupakan alge yang ada, yang kalau sekarang di Jepang ya, dokter-dokter di Jepang
selalu mereferensikan Takarakum fucoidean ini untuk orang-orang yang terkena kanker ya. Ini udah ada sekarang di dalam Utsukushi. Dan juga ada 2 probiotik terkuat di Utsukushi ini serta ingredient lainnya yang tentunya natural. Kalau tadi SOP Subarashi ukurannya 600 Dalton, kalau ini 800 Dalton, juga sangat kecil dan sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh kita. Oke, sel-sel kita tadi teman-teman tahu ya, terdiri dari triliunan sel. Nah, dari sekian banyak sel itu ada 15%-nya itu merupakan natural killer. Jadi sel yang baik yang fungsinya membunuh sel-sel yang tidak baik, sel-sel yang tidak normal. Jadi misalnya semacam sel kanker atau sel tumor. Itu disebut natural killer dan hanya ada 15% di dalam tubuh kita. Ya, ini pembicaraan di media aja bahwa natural killer sel itu sangat bagus untuk terapi orang-orang yang penyakit kanker ya. Kalau kita potensi untuk menterapi penyakit kanker melalui kita meningkatkan fungsi dari natural killer sel kita. Oke, baik, ini jurnal-jurnal aja. Nah, ini adalah Profesor Olaf ya, Profesor Olaf ini dari Swiss. Beliau adalah Presiden Asosiasi Internasional Jain di Eropa. Nah, saat ini beliau juga ini pernyataan beliau ya bahwa Utsukushi itu adalah produk yang ajaib. Ya, dan beliau selalu mereferensikan Utsukushi ini untuk treatment orang-orang yang terkena kanker ya, karena dia menganggap di dalam Utsukushi ini terdiri dari bahan-bahan yang sangat membantu untuk terapi penyakit kanker tersebut. Oke, kalau tadi di SOP Subarashi ada 4 paten manfaat, nah kalau Utsukushi ini ada 3 paten manfaatnya teman-teman. Ya, paten manfaat yang pertama adalah anti tumor agent. Jadi prosesnya adalah dengan produk Utsukushi ini meningkatkan, menyehatkan natural killer. Dengan natural killer kita yang natural killer sel tadi yang sehat, yang baik, dia akan aktif membunuh sel-sel yang tidak beraturan atau sel-sel patogen atau sel-sel jahat atau sel tumor kanker tersebut, gitu ya. Nah, juga meningkatkan imun. Ada efek meningkatkan imun tubuh kita. Itu sebabnya kondisi pandemi saat ini di mana virus banyak sekali, virus corona yang udah banyak variannya ya, seperti Omikron, BA5, BA4 dan sebagainya itu sekarang udah ada lagi virus cacar monyet. Nah, sangat-sangat membantu produk ini untuk meningkatkan imun untuk menghindari virus-virus tersebut. Yang ketiga juga ada patennya untuk terapi hepatitis C, kanker hati. Ya, jadi produk ini ada 3 paten manfaatnya. Oke, kalau tadi yang SOP juga ada paten testimoninya ada top 10, untuk yang Utsukushi ini juga ada top 10 testimoninya dari sekian banyak testimoni yang masuk. Yang pertama adalah kolesterol terbantu ya, jadi yang kolesterolnya tinggi nih jadi lebih sehat. Lalu juga jerawat, kulit lembab, kulit cerah, pemulihan COVID, detoks usus, alergi, hepatitis C, kista dan miom, dan juga kanker usus. Jadi kalau teman-teman lihat ini banyak di area-area usus kita. Karena Jepang ini sangat percaya ya, bukan hanya organ-organ seperti jantung, ginjal, paru-paru yang kerja berat untuk tubuh kita. Usus itu juga merupakan organ yang harus diperhatikan karena kerjanya juga sangat berat. Bayangkan teman-teman minum sedikit, makan sedikit, ngemil sedikit, itu yang kerja usus loh gitu ya. Jadi Jepang sangat memperhatikan kesehatan usus. Dengan usus yang sehat, maka penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita juga akan jadi lebih sehat. Ya, itu sebabnya efeknya ya ke segala macam penyakit ini. Kulit jadi lebih sehat, lebih bersih, usus kita lebih sehat, sehingga menghindari juga kolesterol, menghindari juga yang kanker ya, mendetoks usus kita jadi lebih sehat. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada testimoni terkait dengan penggunaan Utsu ya. Ini untuk tumor, kalau teman-teman yang nggak kuat silakan nggak usah ngelihat ya. Ini di leher,
Ini untuk diet ya, ini bisa juga untuk diet. Ini juga cancer, tumor mata. Ini yang kebakar ya karena kena bahan kimia. Sekarang mukanya sudah cantik lagi. Ini adik kecil ini juga kena di leher ya, tumor. Oke, ini komplikasi gangguan hati, ginjal, efeknya sampai ke kulit. Ini sudah terbantu juga. Oh, ini ada suami saya kok di sini ya. Ini harusnya tadi di SOP Subarasi. Jadi suami saya juga yang ini diabetes waktu itu. Ini before, ini after, kulitnya juga jadi lebih bagus. Luka-luka di tangan sekarang juga sudah bersih. Dan yang hebatnya ya, proses regenerasi selnya terjadi itu perbaikan di matanya juga. Orang kalau kena diabetes itu pasti akan terganggu di penglihatan. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi SOP dan UTSU ini, ternyata justru kondisi mata suami saya membaik. Ya. Dilihat di awalnya ada minus 425, tetap silindernya 075 jadi 0, jadi hilang. Di mata kirinya minus 425 jadi minus 375 ya, turun minusnya. Silindernya dari 075 juga turun. Jadi kami sekeluarga juga ngerasa terbantu dengan produk ini. Baik, yang berikutnya ada satu produk lagi. Ini produk yang nggak kalah hebatnya. Kalau tadi diminum, kalau yang ini dioleskan. Ya. Dioleskannya biasanya kalau wanita ya tentunya di wajah. Karena ini adalah serum kecantikan. Ini regenerating serum pertama di dunia. Ya. Jadi prosesnya meregenerasi sel kulit kita. Sama isinya semuanya juga natural, bahan-bahannya. Bahan utamanya juga salmon, DNA salmon. Nah, ini paten manfaatnya. Paten manfaatnya semua yang terkait dengan kulit wajah tentunya. Dan hebatnya ada satu paten manfaat adalah hair restoration. Nah, biasanya nih yang dipakai banyak kan cowok ya. Kalau cowok kan kalau udah semakin senior usianya botak nih kepalanya ya. Jadi pakai serum Sensesuru ini untuk menumbuhkan rambut. Hebat ya. Serum untuk muka tapi bisa untuk menumbuhkan rambut. Nah, ini juga sudah ada patennya, ini nomor-nomor patennya. Kalau tadi yang SOP Subarasi kan juga dapat award ya, tingkat dunia. Ini Sensesuru juga dapat. Kalau tadi bronze, ini gold bahkan di tingkat dunia. Jadi dapat Grand Gold Award ya dari Monde Selection. Oke, ini testimoni yang masuk. Kalau kita lihat kulit ini jerawat, ini flek-flek hitam jadi lebih bersih. Nah, ini bapak-bapak ini yang tadinya botak rambutnya jarang-jarang sekarang jadi tumbuh, bahkan tumbuhnya juga hitam. Ini luka di tangan jadi lebih bagus juga. Oke, nah ini sertifikatnya aja. Jadi teman-teman, produk-produk tadi itu adalah produk yang sudah saya presentasikan tadi adalah produk yang natural. Produk organik, ini ada sertifikatnya bebas hormon, organik, bebas radiasi nuklir. Ya, ini sertifikat free sales ini maksudnya yang dikeluarkan oleh Jepang aja bahwa produk ini sudah bebas untuk diperjualbelikan. Ya, jadi semuanya ada dokumentasinya, bukan kaleng-kaleng, bukan asal ngomong bahwa ini bebas kimia, bebas hormon. Enggak, ini semua sudah ada dokumentasinya, sudah melalui uji klinis. Ya, jadi memang produk ini benar-benar produk yang natural. Oke, jadi produk ini sudah lolos juga di Badan BPOM Indonesia ya. Ini approve FDA, ini Amerika. Tadi di depan juga saya udah info bahwa Eropa juga sudah EFSA, ini Jepang, halal juga. Dan juga ini yang hebat adalah produk ini masuk ke MIMS, Medical Index, Monthly Index Medical Specialties. Ini adalah list produk-produk yang boleh diresepkan oleh dokter. Hebat ya. Ya, saya ada pengalaman pernah waktu itu sharing di sebuah rumah sakit. Kebetulan waktu itu saya ditemenin oleh Bu Sido kita, Ko Yohanes. Di situ kepala apotekernya sendiri yang ngomong. Saya belum menginformasikan, tapi kepala apotekernya ngomong, produk ini hebat. Kategorinya suplemen tapi bisa masuk di MIMS, dia bilang gitu ya. Jadi saya nggak usah pusing-pusing sharing lagi kepada ketua yayasan karena si kepala apotekernya sudah ngomong duluan bahwa produk ini hebat bisa masuk ke MIMS, teman-teman ya. Jadi dokter-dokter juga banyak yang sudah bergabung di AFC ini karena yakin produk ini produk yang memang recommended
Ya, bagus untuk mereka referensikan, bagus untuk mereka buat resepnya gitu. Karena produknya sudah aman dan masuk MIMS. Itu yang tadi saya informasikan adalah mengenai produk-produknya. Gimana? Keren nggak produknya? Keren ya. Nanti kalau untuk yang tanya jawab, mungkin nanti tolong dibantu oleh Mbak Anis ya. Silakan teman-teman yang mau tanya jawab bisa ketik di chat. Baik, Nanti baik. kita akan bahas satu-satu ya. Saya lanjut dulu aja. Oke, baik, kalau tadi saya sudah bicara mengenai produknya, saya yakin harusnya teman-teman juga bilang produknya hebat-hebat ya. Karena udah natural, hebat, dan sudah terbukti. Gitu. Nah, sekarang saya bicara mengenai AFC-nya sendiri. Siapa sih AFC? Perusahaan apa sih ini? Awalnya juga saya nggak ngerti. Saya pikir ya kayak yang perusahaan yang MLM itu. Ternyata AFC itu bukan perusahaan MLM loh teman-teman. AFC itu sebuah perusahaan farmasi. Ya, perusahaan farmasi yang tertua bahkan terbesar di Jepang. Bukan cuma besar, terbesar di Jepang dan sudah berdiri sejak tahun 69. Ya, hebatnya perusahaan ini juga sudah masuk di stock exchange ya, sudah listing, sudah masuk ke stock exchange. Oke. Perusahaan AFC ini juga bukan cuma satu perusahaan, ternyata AFC ini adalah merupakan konglomerasi, bisnisnya konglomerasi. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang lain, ada bisnis di bidang makanan, ada bahkan di TV nih, Kenko TV. Jadi AFC bukan cuma yang memproduksi si SOP, Sensei Suru dan Utsu aja, enggak. Ternyata SOP itu merupakan konglomerasi. Saya juga baru tahu setelah saya masuk di dalam bisnis ini ya. Dan ini semakin meyakinkan saya bahwa bisnis ini bukan bisnis yang main-main. Ini merupakan potensi bisnis yang sangat-sangat berpotensi berkembang di Indonesia bahkan di dunia. Ya, jadi makanya semakin meyakinkan saya untuk berbisnis di sini juga. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada AMS, ini untuk bidang makanan, leading food bioteknologi ya, ada NYK untuk research development-nya, ada Honso, farmasi, ada Kenko TV, dan ada AFC sendiri. Baik, nah AFC ini juga sudah mengakuisisi Saikaya Department Store. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke Jepang, mungkin di antara teman-teman di sini juga nanti Desember akan ke Jepang, seperti Mbak Anis akan ke Jepang ya. Nah ini nanti kalau main-main ke Saikaya ini udah boleh berbangga karena ini punyanya AFC. Oke, ini merupakan ini aja ya saham AFC kan tadi sudah saya bilang go public, jadi sudah listing sahamnya ada di bursanya Tokyo. Oke, AFC itu masuk ke Indonesia di tahun 2018. Nah, di bawah ini merupakan founder-founder dari AFC Indonesia, yang di tengah itu merupakan Pak Ernest Prayuda, seorang pengusaha yang awalnya beliau sudah sukses juga pengusaha di Amerika. Dan yang ini ada Pak Michael Tampi, beliau juga pengusaha muda dan mungkin teman-teman sudah tahu juga beliau adalah seorang founder untuk Häagen-Dazs, juga Ferrari gitu ya. Nah, beliau ini pengusaha juga yang sudah pengusaha hebat di Indonesia. Jadi di AFC ini bukan satu-satunya bisnis beliau begitu. Nah, yang satu ini yang sebelah kiri yang saya tunjuk ini adalah Bapak Nicholas Rampisella, beliau adalah GM Distribution. Jadi komandannya kita semua di sini ini adalah Pak Niko. Nah, visinya AFC untuk masuk ke Indonesia tuh gimana sih? Ya, AFC ini berusaha untuk visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia. Ya, jadi bukan cuma terbesar, tapi juga dipercaya. Menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik, teruji, disertai dengan sistem bonus yang terbaik. Saya ingat sekali dengan Pak Niko waktu itu pernah bicara mengenai bahwa Pak Niko background-nya juga waktu itu di MLM. Ya, beliau bilang, dengan di AFC ini saya udah hilangkan tuh yang pahit-pahitnya, bonus-bonus yang pahit-pahit yang ada di MLM. Jadi bonus yang sekarang ada di AFC adalah bonus yang terbaik. Ya memang saya juga tadi Mbak Anis pernah cerita background saya pernah di back office, insurance, sales support. Saya juga tahu bagaimana membuat sebuah sistem bonus. Ya, jadi
menurut saya bonus di AFC ini memang bonus yang sangat-sangat baik. Dan mengenai produk juga di AFC ini produk-produknya selalu inovatif. Terbukti tadi kan juga ada lab-nya ya yang untuk pengembangan produk. Jadi dari sini membuktikan bahwa memang AFC dengan visinya ini bukan visi yang sembarangan, memang visi yang pasti akan dicapai. Kenapa? Karena sudah didukung oleh kayak tadi untuk inovasi sudah ada pabriknya. Untuk sistem bonus terbaik memang sudah terbukti sistem bonusnya juga bonus terbaik. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ini bukan hal yang mustahil. Pasti ke depannya visi ini akan juga tercapai. Nah, misinya apa? Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang terbatas. Transformasi ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Transformasi dalam hal kesehatan, transformasi juga dalam hal finansial misalnya. Banyak sekali orang-orang di AFC ini yang saya melihat juga ditransformasi. Kayak di saya terus terang transformasi kesehatan sudah terjadi di keluarga saya gitu ya. Sekarang saya sedang juga masuk ke dalam bisnisnya, berharap saya juga bisa ditransformasi dalam hal finansialnya. Gitu. Saya bertransformasi dari tadinya karyawan menjadi sekarang saya berbisnis di sini juga. Itu juga transformasi buat saya. Ya. Jadi ini visi dan misinya AFC sungguh-sungguh kalau menurut saya sangat-sangat mulia ya untuk menjadi wadah transformasi. Tidak terbatas siapapun yang bisa bergabung di AFC ini. Dari level ekonomi yang paling bawah sampai paling atas itu semua bisa bergabung. Bisnisnya bisa dijalankan oleh siapapun yang ada di dalam masuk ke dalam bisnisnya AFC ini. Gitu. Oke, baik. Berikutnya, AFC juga merupakan sebuah perusahaan yang sangat peduli untuk berbagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini salah satu buktinya AFC sudah membuat sebuah puskesmas di Lombok ya, bulan Juni tahun 2002 kemarin diresmikan oleh Menteri Kesehatan kita. Ya. Dan sekarang juga AFC sedang membangun sebuah rumah sakit ya di Bandung, rumah sakit stem cell yang pertama di Indonesia. Ini merupakan bentuk kepedulian dari AFC untuk berkembang membangun masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi juga di depan saya sudah informasikan bahwa produk-produk AFC sudah mendapatkan penghargaan di tingkat dunia. Di Indonesia sendiri gimana? Ya sudah masuk juga dong, pasti ya. Jadi mendapatkan best selling product di tahun 2020. Dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Loh, kenapa kok Mbak Wani masuknya MLM? Tadi kata Mbak Wani bukan perusahaan MLM. Ya, AFC memang bukan perusahaan MLM. Tapi di Indonesia karena penjualannya secara direct selling, kita harus terdaftar di AP2LI. MLM singkatan dari multi level marketing ya. Jadi setiap perusahaan yang melakukan distribusi produknya melalui direct selling harus terdaftar di AP2LI ini. Nah, di asosiasi AP2LI ini produk kita mendapatkan penghargaan sebagai best selling product di tahun 2020. Gitu ya. Nah, di tahun 2022 nih juga dapat penghargaan sebagai member Growth of the Year dan juga Product of the Year. Hebat ya. Kayak semakin mantap aja saya pakai produk ini. Oke, juga AFC Indonesia mendapatkan juga sebagai di posisi nomor 1 ya untuk tingkat dunia. Nah, ini sertifikat menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai top sales di worldwide ya. Untuk AFC nomor 1 penjualannya di AFC di antara perusahaan-perusahaan AFC Indonesia adalah nomor 1. Oke. Banyak sekali ya bukti-bukti bahwa AFC ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Ini salah satu juga yang didapat oleh AFC, mendapatkan rekor-rekor muri. Banyak sekali rekor muri. Ini ada 3 rekor muri yang diterima. Tapi yang paling menarik nih yang paling kanan bahwa perusahaan AFC di Indonesia ini adalah perusahaan penjual langsung dengan pembayaran bonus terbanyak. Bayangkan di Indonesia AP2LI ini udah berapa tahun. Nah, AFC sekarang menjadi perusahaan yang membayarkan bonus terbanyak. Itu sebabnya maka di depan tadi visinya juga
untuk menjadi membayar merupakan bonus terbaik ya. Perusahaan yang membayarkan bonus terbaik. Nah, ini salah satu buktinya. Kita juga udah dapat MURI untuk kategori pembayar bonus terbanyak. Hebat ya. Ya, ini contoh dari penghargaan acara-acara yang dilakukan sebentar. Listriknya sudah mau habis nih, baterainya saya colok sebentar teman-teman, sorry. Oke. Ini merupakan contoh acara yang terakhir kemarin dilakukan di Jogja ya. Saya lewatkan aja ya. Baik, kalau tadi saya sudah bicara mengenai perusahaannya ya. Kalau saya semakin yakin dengan produk yang baik, dengan perusahaan juga yang baik, saya semakin yakin dengan AFC Indonesia, bahkan juga AFC Jepang ini. Nah, sekarang teman-teman gimana? Dari sisi produk sudah oke, dari sisi perusahaan sudah oke. Sekarang teman-teman yang bergabung di sini juga pasti pengen tahu gimana sih itu tadi caranya Kak Riana bisa berbisnis sehingga bisa mendapatkan berapa tadi? 4,3 miliar. Gila ya, luar biasa sekali Kak Riana ya. Sekarang kita akan bicara mengenai bagaimana sih menjalankan bisnis yang dijalankan oleh Kak Riana tadi. Teman-teman tentunya sudah kenal brand-brand yang ada di layar sekarang ya. Ada Janji Jiwa, Indomaret, Alfamart, KFC. Ya, teman-teman kira-kira tahu nggak modalnya berapa untuk membangun bisnis-bisnis semacam ini? Boleh tulis di chat, berapa tuh modalnya tuh kalau mau membangun bisnis di sini. Misalnya Indomaret deh, berapa butuh biayanya? Boleh silakan di chat, teman-teman. Kira-kira berapa biaya? 1 miliar. Kak Anies bilang 1 miliar. Ya. Pasti miliar-miliar ya. Nggak mungkin cuma 100 juta, 200 juta. Pasti sudah miliar-miliar. Oke. Bagaimana dengan bisnis di AFC? Nah, ini dia. Nggak perlu angka miliar-miliar, nggak perlu angka ratus-ratus juta. Bisnis di AFC hanya membutuhkan modal 3,3 juta. Mulai dari 3,3 juta. Bahkan kita sudah mendapatkan 2 box produk tadi. Gitu ya. Jadi dengan modal 3,3 kita dapat produknya langsung. Langsung dapat hak bisnisnya. Dan potensi income-nya 45 juta per bulannya. Bayangin teman-teman, hanya modal 33, tapi sebulan dapat 45 juta. Gitu. Bahkan kita juga langsung lebih sehat karena kita mengkonsumsi produknya. Nah kalau kita mau, kurang bawa nih 45 juta sebulan saya mah. Oke, Anda mau 210 juta, ya modalnya juga ditambah dong. Modalnya cuma mulai dari 9,9 juta, Anda sudah punya potensi income 210 juta per bulan. Dan Anda mendapatkan 6 box produk. Boleh UTSU, boleh SOP, silakan dikombinasikan. Ya. Nah, kalau masih kurang juga 210 juta per bulan. 660 juta mau? Mau banget. Ya, modalnya silakan ditambah jadi 19,8 juta. Ini potensi income-nya bisa 660 juta. Dengan Anda akan mendapatkan langsung 12 box produk. Ya, jadi Anda lebih sehat, hak bisnis Anda juga besar di sini, makin besar. Gampang ya, nggak perlu kayak tadi perusahaan-perusahaan yang di depan tadi ya, harus ratusan bahkan miliaran. Nah, kenapa harus berbisnis dengan AFC sih? Nah, ini juga yang jadi pertimbangan saya untuk saya memutuskan saya mau berbisnis di AFC. Tidak ada biaya investasi, pastinya nggak perlu tempat, kita nggak perlu nyiapin ruangan, gudang untuk nyimpen produk, nggak perlu nyiapin tenaga manusia juga, sumber daya, nggak perlu. Kita bisa lakukan sendiri. Sistem juga sudah didukung oleh perusahaan. Kita hanya cukup punya satu handphone untuk menjalankan bisnis kita. Semua sudah ada di dalam handphone tersebut, ya.
Tidak ada yang namanya target, tidak ada yang namanya tutup poin. Nah, makanya kita bukan MLM, ya. Cara penjualan kita memang direct selling, tapi tidak ada kita harus tutup poin maupun target. Target sendirilah. Kalau kayak saya punya target. Ya target saya ingin mencapai trip-trip tadi gitu, yang tadi saya bisa capai trip Turki, itu merupakan target-target kecil saya. Jadi saya set up sendiri target, bukan target dari perusahaan, ya. Kalau Anda tidak mau punya target, ya bisa aja sih, terserah juga gitu ya. Tapi ya itu kan akan berakibat ya kita juga, income kita juga tidak ada gitu. Jadi kita set up target sendiri untuk mencapai income yang kita harapkan, seperti itu. Yang saya yakin tadi Kak Riana juga pasti punya goal sendiri untuk mendapatkan pencapaian bisnis yang tadi sudah beliau sharing. Pasti beliau punya target. Saya ingin lebih sehat untuk keluarga, saya ingin mencapai bisnis, mencapai goal-goal ataupun hal-hal yang beliau ingin capai. Pasti beliau juga punya target. Tapi target itu nggak ditentukan oleh perusahaan. Jadi kita sendiri yang men-set up target. Oke, berlaku untuk selamanya. Nah, ini salah satu juga yang membuat saya tertarik masuk ke bisnis ini. Berlaku seumur hidup. Sekali kita mendapatkan hak bisnis, maka berlaku seumur hidup. Oke, bahkan bisa diwariskan loh, teman-teman, hebatnya. Bisnis di sini bisa diwariskan. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan saya, maka ahli waris saya akan melanjutkan hak bisnis saya. Gitu. Hebat ya. Nah, juga dapat di-upgrade. Jadi kalau teman-teman lihat tadi dari hak bisnis yang paling rendah, yang ini, yang modal 3,3 bisa, misalnya kita merasa terbantu dengan produk ini, kita akan tambah produk, maka akan di-upgrade ke level berikutnya. Hak bisnisnya tentunya bertambah. Di-upgrade lagi ke berikutnya, maka hak bisnis kita juga bertambah. Gitu maksudnya ya. Dan tentunya ada bonus-bonus. Bonus-bonus referensi salah satunya. Oke? Ya. Tadi yang di depan itu modal. Dengan mengeluarkan modal tersebut, kita sudah akan resmi menjadi member, dan ini paket membernya. Kalau yang paling rendah tadi adalah Ruby ya, yang modalnya minimum 3,3, kita mendapatkan 1 paket atau 2 box. Kalau yang Safir modal yang tadi 9.900.000 kita mendapatkan 6 box. Kalau yang Diamond tadi 19 jutaan, 20 jutaan kita mendapatkan 12 box gitu ya. Nah, ini tadi yang dibilang bonus sponsor, ini salah satu bonusnya adalah bonus sponsor. Jadi teman-teman, bisnis di AFC ini kita mendapatkan bermacam-macam bonus. Kalau secara frekuensi ya, ada bonus harian, bonus bulanan, dan bonus tahunan. Bonus harian terdiri dari salah satunya ini, bonus sponsor. Apa sih bonus sponsor? Ini bonus sponsor kalau kita berhasil mengajak kerabat kita untuk juga bergabung di dalam bisnis ini. Contohnya ya, misalkan saya di level diamond ya. Saya di level diamond. Nah, hari ini ada teman saya SMA misalnya, saya ajak ngobrol, saya sharing-sharing, saya berikan kabar baik ya. Buat saya di bisnis ini bukan jualan ya teman-teman ya. Ini adalah menginformasikan kabar baik. Saya sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan di bisnis ini, kebaikan keluarga lebih sehat, itu merupakan kebaikan karena saya bisa mendapatkan jalan-jalan gratis, itu saya patut sharingkan. Dengan men-sharingkan ini, kalau teman saya tertarik untuk bergabung, hari ini juga misalnya dia bergabung juga di Diamond, saya mendapatkan 3,3 juta. Hari ini juga, ya nggak perlu nunggu seminggu, 2 minggu, hari ini juga saya dapatnya 3,3 juta. Begitu ya. Kalau saya punya hak bisnis Diamond. Kalau hak bisnis saya di Ruby yang paling rendah di sini, kalau dia bergabung di Diamond saya mendapatkannya 1,8. Ya, ini ada selisih sekitar 1,5. Gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah bonus sponsor. Oke, bonus berikutnya ini bonus pass up. Saya balik aja ke slide yang ini. Bonus pass up ini apa sih? Bonus pass up ini eksklusif untuk level diamond. Untuk kita yang memiliki hak bisnis di level diamond, itu bonus pass up. Gimana cara mendapatkannya?
Cara mendapatkannya contohnya begini ya teman-teman. Misalkan sekarang saya adanya di level ini. Ya. Saya di level Ruby. Ada teman saya tertarik untuk bergabung dengan ambil yang paket diamond tadi, 12 box. Hari ini kan saya dapatnya ini 1,8 juta. Ya. Padahal perusahaan itu sudah menyiapkan bonus sponsor itu di level ini. Angka yang sudah disiapkan perusahaan tuh ini gitu. Nah, jadi ada selisih 1,5 juta di sini. Yang perusahaan nggak akan simpan. Jadi 1,5 juta ini dikasih kemana? Kan perusahaan nggak akan simpan. Perusahaan akan berikan kepada siapa di atas Wani yang memiliki hak diamond. Jadi 1,5 juta ini akan dilarikan ke sini. Ya. Begitu. Ini yang namanya bonus pass up. Jelas ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 nih bonus harian. Pertama bonus sponsor atau bonus referensi untuk mengajak teman. Yang kedua bonus pass up. Bonus yang dimiliki oleh eksklusif orang yang memiliki hak bisnis di level diamond. Gitu. Oke. Nah, bonus berikutnya apa? Ini dia. Bonus berikutnya adalah bonus pairing atau bonus pasangan. Bisnis di sini tuh nggak susah. Sebenarnya kita cukup mereferensikan 2 orang aja loh teman-teman. Ya, 2 orang aja dan kita taruh di sebelah kiri. Yang satu lagi kita taruh di sebelah kanan. Ya, katakanlah ini nama saya berhasil mengajak A. Saya mengajak juga B. Kalau saya berhasil mengajak A dan mengajak B, ya, maka kalau A ini dia memutuskan bergabung misalnya ambil 1 paket ya, jadi Ruby ya. Ambil 1 paket, di sini juga ambil 1 paket. Maka untuk saya di sini ini Wani sudah ada 1 pasangan di sini. Sudah ada 1 pairing. Nah, karena terjadi 1 pairing seperti ini, maka saya hari ini juga berhak mendapatkan 300.000. Karena ada 1 paket ini 1 pasang. Hari ini juga saya dapat 1 paket. Gimana kalau si A ini masuknya dengan diamond, jadi 6 paket ya, 6 paket atau 12 box, ini juga 6 paket. Maka bonus saya hari ini adalah 6 kali 300.000 teman-teman. 1,8 juta. Begitu. Bayangkan, bukan hanya bonus sponsor, tapi bonus pasangan ini kita juga dapat di hari itu. Nah, ini berlaku juga untuk A. Kalau A berhasil mereferensikan 2 orang, dia akan mendapatkan pairing bonus di sini. Ini B juga begitu. Dia mendapatkan pairing bonus di sini. Nah, sekarang untuk Wani gimana? Karena ada ini katakanlah si C, ini si D, ini E, ini F, ini G. Ya. C, D, E, F, G ini direkrut bukan oleh Wani loh, oleh A, oleh B. Nah, tapi Wani bisa dapat juga pairing dari mereka-mereka ini. Hari ini juga. Ya. Jadi untuk Wani ini udah merupakan pasangan. Tergantung kalau mereka ini ambilnya 1 paket semua Ruby contohnya ya udah. Berarti hari ini Wani dapat 2 pairing. 1 di sini ya. 1 pairing di sini, 1 pairing di sini. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya si C ini juga akan mereferensikan. Dia akan mereferensikan juga, si B juga akan mereferensikan, si F juga begitu, si G juga begitu, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai tidak terbatas, ini akan Wani juga berimpact. Si A juga akan berimpact mendapatkan pairing bonus. Ini si B juga. Begitu seterusnya karena pairing bonus ini kita dapatkan dari kedalaman yang tidak terbatas. Jelas ya teman-teman? Saya di sini kasih nggak terlalu detail banget ya, tapi saya berusaha untuk teman-teman bisa mengerti mengenai
cara mendapatkan bonus pairing ini. Nanti kalau mau lebih detail lagi teman-teman silakan tanya kepada pengundangnya ya. Saya berusaha untuk jelaskan di sini dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini pairing bonus. Jadi udah ada 3 ya, 3 bonus harian yang akan kita dapat. Yang pertama bonus sponsor, bonus pass up eksklusif untuk level diamond, dan bonus pairing yang kita bisa dapatkan dari produksi tim kiri kita, tim kanan kita, dari yang kedalaman tidak terbatas. Itu bonus harian. Nah, lalu ada bonus bulanan. Bonus bulanan itu kita dapatkan kalau pairing ini dari kedalaman tidak terbatas, bonus bulanan ini kita dapatkan dari 10 kedalaman aja. Ya, dari 10 kedalaman dengan catatan sayanya harus punya minimum bonus dulu dalam 1 bulan itu 8.250.000 gitu. Oke, jadi udah ada bonus bulanan. Nah, bonus-bonus berikutnya adalah, sebentar nih saya bersihkan dulu. Oke, saya masuk ke sini dulu. Jadi ini perbandingannya hak bisnis. Jadi apa Mbak Wani bedanya ruby, safir, diamond? Kan katanya hak bisnis diamond paling tinggi. Iya, kita lihat di sini ya. Ruby per pairing, kalau terjadi pairing, maka akan mendapatkan 150.000 per paketnya, per pairing yang terjadi. Kalau safir 200.000, kalau diamond 300.000 ya. Lihat perbandingannya. Nah, kalau ruby sehari maksimum yang bisa dihitung untuk mendapatkan pairing itu adalah 10 pasang ya. Jadi 10 pasang aja untuk ruby dengan potensi penghasilan per bulannya 45 juta. Kalau safir 60 pasang per hari sehingga potensi penghasilannya 210 juta. Kalau diamond 200 pasang per hari sehingga penghasilannya 660 juta ya. Ini bedanya. Potensi diamond memang potensi yang paling tinggi gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk ke level diamond. Kalau memang Anda sudah memutuskan bisnis, masuklah ke level diamond. Ya. Nah, tadi saya udah bicara mengenai bonus harian, bonus bulanan, sekarang bonus tahunan. Apa yang kita bisa dapat dari bonus tahunan? Bonus tahunan dihitung dari jumlah pairing yang terbentuk ya teman-teman. Kalau kita berhasil membentuk pairing itu sebanyak 100 pairing, ya, maka akan mendapatkan bonus di akhir tahun sebanyak 5 juta. Kita levelnya Toreda. Kalau 500 pairing, kita mendapatkan 25 juta, maka levelnya Ronin. Samurai 1000 pairing 75 juta bonus yang akhir tahun kita dapat, levelnya di sini Shogun. 5.000 pairing 575 juta, levelnya Shogun. Dan berikutnya Daimyo 15.000, level kita dapatnya 1,8 M, levelnya Daimyo. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang dibangun oleh semua orang di dalam bisnis ini untuk mendapatkan level Bushido dengan bonus 3,5 M, kalau terjadi pairing 30.000. Kita beruntung hari ini kita kehadiran seorang Bushido, Ko Yohanes. Beliau sudah mendapatkan bonus akhir tahun ini sebanyak 3,5 M. Keren ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya ada double Bushido. Ya, di sini mendapatkan bonus spesial mystery reward dari perusahaan, dan di sini di Indonesia ini sudah ada seorang double Bushido ya, namanya Bapak Budi Darwin. Lalu kita biasa panggil Ko Budi Darwin. Triple Bushido belum ada untuk saat ini. Gitu teman-teman. Baik, ini nanti Kak Anis yang akan menginformasikan. Nah, berikutnya saya perlu menginformasikan hal ini. Jadi teman-teman, bisnis di AFC ini kalau menurut saya adalah bisnis yang sangat kita bisa membangun, perusahaan sangat mensupport dengan berbagai macam sistem supportnya yang ada, tapi juga ada aturannya, dan aturannya ini sangat jelas. Yang pertama, bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan undercutting atau memberikan bonus ya. Ini merupakan bisnis yang fair untuk menjaga supaya bisnis ini tetap berjalan dengan baik, maka perusahaan tidak memperkenankan adanya undercutting ya. Dan kita juga tidak boleh melakukan penjualan di marketplace ya. Misalnya contohnya nih, teman-teman udah tahu Shopee, Tokopedia, kita nggak boleh melakukan penjualan di sini. Supaya untuk menjaga bisnis ini tetap fair, tadi di awal saya udah bilang bahwa
Semua orang bisa masuk ke dalam bisnis ini dari level ekonomi paling rendah sampai paling atas. Sehingga supaya fair, maka tidak ada kita diperbolehkan untuk melakukan penjualan di marketplace. Oke, baik. Untuk saya sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan mungkin Mbak Anis bisa bantu untuk jadi moderatornya kalau ada kita mau bahas pertanyaan. Terima Baik. kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, terima kasih Mbak Wani. Ya, ini ada 2 pertanyaan ya Mbak Wani ya. Yang satu kalau request materi nanti Pak dari Kak Kristi, nanti Pak Yusuf materinya boleh tolong dibagikan di chat ini, bisa ya Pak Yusuf ya? Karena kan kita ada beberapa grup, mungkin nggak satu grup juga dengan Mbak Christine. Atau nanti Kak Christine bisa menghubungi saya di nomor ini. Nanti materinya saya share ya. Kemudian pertanyaannya tadi ada 2 sih. Untuk penumbuh rambut Kak Wani bagaimana, boleh di-sharing? Penumbuh rambut, Mm-mm. Sensei suruh tadi, ya Ya. teman-teman bisa oleskan Dari aja Kak di Emilius ya, Kak Emilius Fatubun, penumbuh rambut apakah aman buat anak-anak Bu? Terima kasih. Oh, oke, baik. Aman, aman. Kak, aman karena produk ini natural, ini bukan obat, jadi siapapun bisa menggunakan produk ini. Jadi aman ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Novi, apakah produk ini ketergantungan, misalnya sudah tidak konsumsi, mungkin penyakitnya akan kambuh lagi? Silakan Kak Wani. Oh, baik, bagus banget ini pertanyaannya. Tadi di awal saya bicara mengenai sel ya, mengenai kesehatan sel ya. Kalau kita mengkonsumsi produk ini, tujuannya kan memperbaiki sel kita supaya sel kita sehat. Kalau organ-organ tubuh kita sehat, otomatis penyakit-penyakit itu hilang ya. Kalau kita berhenti dengan produk ini, tapi kita kembali kepada gaya hidup kita yang tidak sehat, tentunya kita bisa sakit lagi dong. Gitu loh teman-teman ya. Jadi kita bukan hanya, kita sudah memperbaiki dengan produk ini, kita juga harus menjaga agar gaya hidup kita tetap sehat. Tapi teman-teman juga jangan salah, kita kan makin tua. Komposisi sel induk dengan sel itu semakin sedikit. Jadi kita harus bantu sel induk kita supaya terus tetap sehat. Nah, supaya sel induk kita tetap sehat, tentunya kita harus menggunakan nutrisi-nutrisi yang sehat gitu. Ya, kalau kita sudah nggak mau mengkonsumsi ini, yang penting kita bisa menjaga gaya hidup kita juga. Jadi nggak ada sebenarnya ketergantungan dengan produk ini, asalkan kita bisa menjaga gaya hidup kita supaya sel kita tetap sehat. Menjaga kita semakin usia kita semakin senior, sel kita gimana supaya mempertahankan sel kita tetap sehat. Nah, begitu. Begitu ya, Kak. Semoga jelas jawabannya. Baik, Kak Wani. Terima kasih banyak, Kak Wani. Tepuk tangan ya buat Kak Wani ya. Semoga Sama-sama. dapat promo trip dan kita bisa jalan-jalan bareng. Oke, demikian kakak-kakak. Saya akan tutup dengan beberapa slide aja ya. Izin kakak-kakak ya sebentar aja. Oke, yang pertama ya ini mudah-mudahan slide saya bisa masuk. Oh, sebentar, Pak Yusuf, slide-nya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, yang ini dulu kali ya, Kak. Oke, kenapa baiknya kita join sekarang, teman-teman ya? Karena seperti saya, waktu itu kan saya juga nggak tertarik sama bisnisnya, lebih ke produknya aja gitu ya. Tapi saya nggak berpikir panjang karena saya memang pecinta nutrisi, pecinta makanan sehat, saya join aja. Nah, keajaibannya adalah saya dapat Karyana gitu ya. Walaupun Karyana itu bisnisnya jauh lebih berkembang dari saya, terus kemudian juga breakthrough untuk pindah ke bisnis dari pemakai produk juga duluan Karyana, tapi Karyana itu ada di tim saya teman-teman. Nah, itu yang membuat teman-teman jangan berpikir panjang, sebaiknya teman-teman bisa join segera, gitu teman-teman ya. Kemudian ada lagi sih yang ingin saya share ya. Nah, ini teman-teman ya, ini hasil produk saya. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai terus atau tidak, sebetulnya bisa lihat dari foto ini ya. Kalau saya pengen pakai Belum kelihatan, Mbak Anis, sorry. Oh, sorry. Belum kelihatan ya. Oke, maaf saya ini lagi ya. Belum kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Mudah-mudahan. Ini kelihatan Mbak Wani? Ya, sudah. Iya. Tadi kan ditanyakan apakah pakai terus atau tidak. Nah, kalau saya pengen pakai Wow, keren. Karena perubahannya kayak gini ya. Foto sebelah kiri saya lagi di kereta api dari Malang ke Surabaya jam 4
sore. Saya pengen foto lagi afternya sebetulnya di posisi di kereta api yang sama juga, cuma saya belum ke sana ya, jadi nggak bisa foto sebelah kanan. Teman saya yang kaget itu perubahan dari saya ya. Nah, teman-teman saat ini ada promo Ruby, jadi hanya dengan modalnya hanya 1.650.000 teman-teman bisa join, harusnya 3.400.000 ya. Kalau tadi kita misalnya beli Kentucky senilai 1.650.000 kita belum bisa jualan Kentucky kan, karena kita harus punya modal lebih besar. Tapi di sini kita bisa langsung jualan ya. Dan ditambah 2 minggu lagi ya, jadi nggak sampai 6 September aja. Dan saat ini juga ada yang menarik, karena kalau kita beli 450 BV atau 6 produk, kita langsung dapat hadiah satu usukusi senilai 1.650.000. Dan kalau beli 12 box atau jadi diamond, di mana kita ngerekrut 1 diamond kita langsung dapat 3.300.000 besoknya, atau ngerekrut 2 diamond kita langsung dapat 8.400.000, kita dapat hadiah lagi 2 box teman-teman. Itu ya teman-teman ya, sharing dari kami. Nah, teman-teman silakan menghubungi pengundangnya. Yang jelas nanti hari Minggu malam kita akan ada sesi NDO, dan itu nanti rutin. NDO ini adalah New Distributor Orientation, tapi bisa diikuti oleh member lama dan member baru, karena member lama pun perlu di recharge ya untuk bagaimana menjalankan bisnis ini ya, karena bisnis ini kan bisnis jangka panjang ya, untuk merubah kita lebih sehat, lebih muda, lebih berstamina, dan juga kantongnya lebih sejahtera ya. Jadi kita akan ada pembimbingan setiap minggu, dan itu dibimbing prakteknya, nanti ada Kak Fen, ada Kawani, ada saya juga, dan nanti ada openingnya dari Karyana ya, dan itu akan jalan setiap minggu. Jadi teman-teman kalau join tidak dilepas. Dan untuk acara seperti ini, member lama, member baru, dan teman-teman bisa undang prospeknya. Kita akan adakan rutin juga setiap Sabtu. Oke, silakan menghubungi pengundangnya teman-teman. Sampai berjumpa. Terima kasih banyak Kakak Wani, Karyana, dan Kak Fen, serta kakak-kakak semua. Terima kasih. Silakan menghubungi saya yang untuk ingin dapatkan materinya. Kak Christine ya. Oke, selamat sholat duhur bagi yang menjalankannya ya pas azan zuhur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Baik, izin live. Izin live ya, teman-teman. Ya.